Dewa Tabib Part 53, wah, kamulah yang memotret air mata bintang-bintang. Nada bicara Qiu Mingkai agak dingin. Ya, Li Dong mengaku tanpa malu. Mendengar dua kata ini, Qiu Mingkai terkejut, tidak pernah mengharapkan pihak lain untuk mengakuinya dengan mudah. Apakah orang ini bodoh? Merasa hidupmu terlalu lama? Nah, kalau begitu, apakah air mata bintang-bintang ada padamu? Qiu Mingkai bertanya dengan dingin. Hei, ini. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia mengeluarkan kalung air mata bintang dari sakunya. Setelah melihat air mata bintang-bintang, mata Qiu Mingkai penuh dengan api. Dia menatap tajam, seperti patung, butuh waktu lama sebelum dia kembali sadar, dan bahkan ada niat membunuh yang lebih dingin di matanya. Menurutnya, air mata bintang adalah miliknya, dan anak ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Begitu dia memperoleh air mata bintang dan memberikannya kepada ibunya sebagai hadiah ulang tahun, maka dia akan lebih yakin mendapatkan posisi kepala rumah tangga. Qiu Mingkai mengangkat kepalanya, dengan senyum tajam di sudut mulutnya. Nak, kamu sangat tercerahkan. Memberimu air mata bintang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi anjing saya di sebelah Qiu Mingkai. Jika tidak, kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Li Dong menggeliat. Dia memandang Qiu Mingkai dan berkata dengan ringan, apakah kamu tahu mengapa aku di sini untuk menunggumu? Mengapa? Qiu Mingkai bertanya tanpa sadar. Awalnya, aku hanya ingin mengajarimu sesuatu. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia tiba-tiba memberikan tatapan membunuh, tapi, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan wanitaku dan menjualnya ke Afrika sebagai pelacur. Meskipun Qiu Mingkai agak jauh dari Li Dong ketika dia mengatakan itu, Li Dong mendengarnya saat itu. Di dalam hatinya, Lin Yurou adalah skala iblis absolutnya. Siapapun yang berani menyakitinya, atau berniat menyakitinya, akan mati, tidak peduli siapapun. Ya, aku mengatakannya, Qiu Mingkai mencibir, tapi sekarang aku berubah pikiran. Saya tidak berencana menjualnya ke Afrika sebagai pelacur. Saya akan menemukan 100 tunawisma dan membiarkan mereka menghancurkannya di depan Anda. Kamu reptil, kamu berani menyinggung perasaanku Qiu Mingkai, sialan kamu hanya mencari kematian. Hanya karena aku memotret air mata bintang-bintang, kamu memiliki niat membunuh padaku, dan kamu ingin menyentuh wanitaku, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Suara Li Dong sangat dingin. Saat kalimat ini jatuh, suasana di gang tiba-tiba menjadi membosankan. Di udara, ada perasaan tegang. Wajah Qiu Mingkai menjadi hitam, dia melirik pria tua di sampingnya, Meng Lao, potong lengan dan kaki orang ini dan bawakan kepadaku. Iya Pak, saat kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu bergerak, melesat keluar seperti anak panah dari seutas tali. Di tempat yang jaraknya 5 meter dari Li Dong, dia tiba-tiba melompat ke langit dan menginjak dinding. Dengan bantuan kelembaman, tubuhnya melompat ke ketinggian 5 meter, dan kemudian tubuhnya berbalik, cambuk kaki menekan Li Dong dengan keras. Kekuatan kaki ini telah mencapai tingkat master, dan telah melampaui kekuatan 1000 kati. Angin berhembus. Begitu Anda jatuh ke dalam tubuh, Anda abadi dan lumpuh. Melihat bahwa gerakan lawan adalah gerakan pembunuh, mata Li Dong menjadi semakin membunuh, saat berikutnya, dia langsung menembak, tidak ada yang mewah. Nyalakan saja mesin ki dan banting ke atas dengan pukulan. Pukulan ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi terdengar suara ledakan udara. Itu bahkan memberi ilusi bahwa langit akan meledak. Meng Lao yang tiba-tiba jatuh tiba-tiba menyadari hembusan udara melilit kepalan tangan Li Dong, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Mesin gas yang mengerikan. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Pukulan ini secara langsung menyebabkan rasa krisis yang luar biasa di dalam hatinya. Tidak, anak ini adalah karakter yang hebat, dia ingin menarik kembali kakinya, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Detik berikutnya, dengan pukulan dan kaki, tiba-tiba terjadi tabrakan. Retakan. Diiringi oleh suara, itu bergema di seluruh gang. Saya melihat kaki kanan Old Meng hampir terpelintir dan mengenai wajahnya sendiri dalam posisi yang aneh. Rasa robek yang kuat membuatnya lebih buruk daripada kematian. Itu bukan yang paling mengerikan. Penatua Meng juga merasakan semburan energi menembus organ dalamnya pada saat terjadi kontak. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, memuntahkan seteguk darah ke udara, dan kemudian menabrak dinding. Terdengar suara keras lainnya, dan tulang-tulang di seluruh tubuh Meng tampak remuk. Dia berbaring di tanah dengan lembut, memuntahkan darah di mulutnya, sangat menyakitkan. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berusia 20-an akan melukai serius Meng Lao, yang merupakan seorang master hebat, dengan satu pukulan. Ketika Qiu Mingkai dan pria paruh baya lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka berkedut. Mereka telah melihat banyak tembakan ahli, tetapi mereka belum pernah melihat pukulan yang begitu kuat. Sebelum mereka bisa bereaksi, Li Dong sudah berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Qiu Mingkai terkejut, melangkah mundur dan dengan tegas berkata, bajingan, kamu berani membunuh keluarga Qiu saya, apakah kamu tahu apa artinya? Orang tuamu, semua orang di sekitarmu,
termasuk wanita di kedai kopi, akan mati. Keluarga Qiyu saya ada di Xiangjiang, tetapi saya benar-benar orang kaya dengan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh sampah berpengaruh seperti itu. Orang ini, pada saat ini, bahkan mengucapkan kata-kata yang mengancam. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Suara dingin Li Dong muncul di telinganya. Ekspresi Qiyu Mingkai berubah drastis. Paman Min, ayo pergi bersama dan bunuh anak ini. Qiyu Mingkai tidak sebodoh itu, dia juga seorang seniman bela diri. Tapi dia bukan master, tapi master kelas 1. Dan pria parubaya di sebelahnya ini juga seorang guru yang hebat. Oleh karena itu, menurutnya, begitu mereka bergabung, cukup untuk membunuh pria di depannya. Iya Pak, lengan pria parubaya bernama Min menjentikkan, dan pisau pendek yang tajam muncul di telapak tangannya. Lalu pisau pendek itu berputar, dengan lengkungan yang aneh, ke arah leher Li Dong. Kecepatan pisau sangat cepat, ditembak lebih ganas. Saat pisaunya jatuh, itu pasti haus darah. Qiyu Mingkai juga melangkah maju. Saat debu naik, jejak kaki muncul di tanah, dan ada retakan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia melakukan tembakan telapak tangan, membawa kekuatan yang kuat, dan mengunci Li Dong. Nak, itu juga kehormatanmu untuk mati di bawah telapak tanganku. Namun, Li Dong sedikit tersenyum saat melihat kedua orang ini. Bahkan berani menunjukkan kejelekan di hadapannya dengan cara-cara sampah seperti itu. Li Dong hanya mengulurkan tangan dan berkata dengan ringan, benda seperti semut, untuk membunuhmu, tanganku sudah cukup. Kata-kata itu jatuh. Tangan Li Dong berkelebat seperti guntur dan kilat, dan kecepatannya luar biasa. Dia langsung menggenggam pergelangan tangan pria parubaya bernama Min. Lalu dengan paksa, klik. Wajah pria parubaya itu berubah, lalu pergelangan tangannya berputar hampir 360 derajat. Apa, pria parubaya itu berteriak langsung. Ini terlalu menyakitkan. Ini bukan lagi patah tulang, tapi patah tulang. Hampir bersamaan, pisau di tangannya menghilang. Tapi saya tidak tahu kapan itu muncul di tangan Li Dong. Cahaya pedang menyala, dan menebas langsung ke lengan Qiyu Mingkai. Tuan, hati-hati. Wajah pria parubaya itu banyak berubah, dan dia meraung keras. Namun, pengingat itu terlambat. Dia ingin menghentikan Li Dong, tetapi aura di tubuh Li Dong sepertinya memenjarakannya, tidak bisa bergerak. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan Qiyu Mingkai, tertawa. Terdengar suara seperti sedang memotong tahu. Kemudian pisau itu jatuh ke tanah, tetapi berlumuran darah. Qiyu Mingkai merasa ada yang tidak beres, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa seluruh lengannya telah hilang. Luka itu mengeluarkan darah terus-menerus. Ah, tanganku, saat ini, Qiyu Mingkai benar-benar panik. Dia gemetaran. Seniman bela diri tidak memiliki tangan, itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Qiyu Mingkai penuh ketakutan, tapi lebih dari itu, masih bingung. Anda tahu, dua yang dibawanya adalah master yang sangat hebat. Namun, begitu dia bertemu lawan memimpin untuk mematahkan Grandmaster dalam satu gerakan, dan sekarang dia menembak lagi, dan dia dan Paman Min sama-sama dipecahkan, dan dia kehilangan lebih banyak senjata. Bagaimana orang ini melakukannya? Keduanya bekerja bersama, tetapi mereka tidak dapat melakukan satu trik pun di tangan yang lain. Hal yang paling mengerikan adalah pihak lain baru saja menghubungi. Qiyu Mingkai terkejut. Apakah itu manusia? Kapan Zonghai muncul sebagai nomor 1? Bukankah dia seorang master yang hebat? Tidak, itu tidak mungkin, pihak lain masih sangat muda, tidak mungkin dia menjadi master yang hebat. Harus menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak level Grandmaster. Ya, mereka harus. Ketakutan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi hati Qiyu Mingkai, dia ingin melarikan diri, tetapi dalam hal ini, untuk apa dia lari? Tuan, aku akan menanggungnya, kamu lari, selama kamu lari ke Hotel Millennium, ada banyak orang di sana, dia tidak berani memindahkanmu di depan semua orang. Setelah pria parubaya selesai berbicara, membawa ki yang kuat, dia menyerang Li Dong. Pada saat yang sama, Pak Tua Meng akhirnya mereda, salah satu kakinya bengkok sampai tingkat yang luar biasa. Rasa sakit yang parah membuatnya berkeringat di sekujur tubuh. Melihat situasi ini, dia pun berteriak keras, "Ya Tuan, lari, kita berdua pegang dia." Dengan mengatakan itu, dia juga bergegas menuju Li Dong. Kedua tuan besar itu meledakkan semua energinya saat ini. Qiyu Mingkai tidak peduli dengan yang lain, dia meraih lengannya yang berdarah dan berlari keluar dari gang. Kecepatannya sangat cepat. Li Dong hanya meliriknya, dan tidak berniat mengejarnya. Namun, ada seringai di sudut mulutnya. Ketika Li Dong menggerakkan jari kakinya, pisau di tanah terbang keluar, seolah menembus udara, dan terbang lurus ke atas. Saku. Dengan kilatan cahaya, pisau itu langsung menusuk kaki kanan Qiyu Mingkai. Energi yang kuat membuat Qiyu Mingkai terhuyung-huyung di sekujur tubuhnya, dan dia bergegas maju dan jatuh ke tanah. Kekuatan master kelas 1, tetapi menghadapi Li Dong, itu sama lemahnya dengan semut.
Pada saat yang sama, Li Dong menghadapi tembakan Paman Min dan menamparkan tinju lawan dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, dia membungkukkan punggungnya dan langsung meraih lehernya. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main denganku. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, dengan lembut menerapkan kekuatan. Klik. Dengan suara garing, Li Dong langsung menjentikkan lehernya. Di hadapan orang-orang ini, Li Dong tidak ingin memegang tangannya, karena itu akan membuatnya mendapat masalah besar. Ketika dia pertama kali memasuki medan perang, kebaikannya hampir membunuhnya. Pengalaman tahun-tahun ini membuatnya benar-benar mengerti bahwa di dunia ini, tidak banyak anak yang jatuh cinta, dan tidak ada yang namanya kebaikan dan penghargaan. Beberapa hanya yang lemah dan yang kuat. Kamu kuat, 10.000 orang menyerah. Jika Anda lemah, anjing akan berani memanjat tubuh Anda dan menggonggong. Anda baik kepada musuh Anda tahun ini, dan besok, musuh Anda akan kejam kepada Anda. Ledakan. Setelah menyelesaikan Paman Min, serangan Meng yang lama juga tiba. Dia meledak, kaki bagus lainnya, juga cambuk kaki, menebas Li Dong dengan ganas. Mengenai hal ini, mata Li Dong dingin, dia membanting mesin ki-nya, dan mengeluarkan pukulan. Tapi kali ini, tinjunya mengenai telapak kaki lawan. Klik, suara patah tulang bergema. Saya melihat tulang kaki tua Meng tiba-tiba menusuk lututnya, dan kekuatan besar menyapu tubuhnya dan langsung menghancurkan organ dalamnya. Ledakan, Lao Meng terbang dengan ganas dan menabrak dinding, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seteguk darah dan benar-benar kehilangan keefektifan tempurnya. Li Dong berjalan tanpa ekspresi, dan menendang pelipisnya di bawah tatapan ngeri Meng Lao. Mata Old Meng membelalak dan dia mati dalam kemarahan. Pada titik ini, kedua tuan besar itu semuanya dipenggal oleh Li Dong. Setelah menyelesaikan kedua orang itu, Li Dong berjalan menuju Qiyu Mingkai dan mendatanginya. Qiyu Mingkai mendongak dan melihat Li Dong, punggungnya bermandikan keringat dingin. Dua tuan yang dibawanya sudah mati, dan yang berikutnya tentu saja akan menjadi gilirannya. Ketakutan tak terbatas menyelimuti pikirannya. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra kedua dari keluarga Qiyu di Xiangjiang. Ayahku adalah Qiyu Yuanli, dan aku adalah putra Qiyu Yuanli. Ayahku adalah master hebat setengah langkah. Kamu membunuhku, kamu telah menyinggung Qiyu Yuanli, dan menyinggung seluruh keluarga Qiyu. Dia gemetar dalam suaranya, dan bahkan ingin berteriak begitu keras sehingga orang lain akan datang untuk menyelamatkannya. Wajah Li Dong tetap tidak berubah, sangat tenang. Tuan besar setengah langkah. Belum lagi Grandmaster setengah langkah, bahkan jika Grandmaster yang sebenarnya muncul di depannya, dia masih bisa membunuhnya. Apa keluarga Qiyu tidak mengalir ke matanya sama sekali? Itu adalah keluarga Jin Xiangjiang yang memenuhi syarat untuk menunjukkan beberapa matanya. Ketika Qiyu Mingkai melihat bahwa Li Dong tidak segera melakukan apa-apa, dia mengira pihak lain takut. Benar, keluarga Qiyu ada di Xiangjiang, dan itu adalah keluarga kaya. Meskipun tidak sebaik keluarga Jin, itu bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh kucing dan anjing, terutama ayahnya. Dia adalah master hebat setengah langkah. Siapa yang tidak takut menyebut nama seperti itu? Akibatnya, ketakutannya berangsur-angsur menjadi dingin. Kamu sudah tahu siapa aku dan siapa ayahku. Sekarang, bisakah kamu menyesal memotong lenganku? Dengan cara ayahku, jika dia mengetahui bahwa kamu memperlakukanku seperti ini, aku berjanji semua orang di sekitarmu akan disingkirkan olehnya. Dan kakak laki-lakiku, dia juga seorang guru yang hebat. Meskipun keluarga Qiyu kami tidak memiliki master yang hebat, ada banyak master yang hebat, dan sumber keuangannya bahkan lebih kuat. Untuk apa kau melawanku? Qiyu Mingkai berkata semakin keras, dia melampiaskan dengan panik. Kamu sudah selesai. Sebuah suara dingin menginterupsinya. Qiyu Mingkai terkejut sesaat, tetapi dia belum bereaksi. Suara lain datang. Grandmaster setengah langkah. Apa yang ada di mataku? Jika dia berani menggertak saya akan membunuhnya. Detik berikutnya, Li Dong langsung mencengkeram leher Qiyu Mingkai dan mengangkatnya dengan tiba-tiba. Ledakan, Li Dong dengan paksa membenturkan tubuh Qiyu Mingkai langsung ke dinding. Qiyu Mingkai berteriak, kau binatang buas, aku akan membunuhmu, membunuh seluruh keluargamu, retakan. Wajah Li Dong tanpa ekspresi, dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan Qiyu Mingkai segera merasa tulangnya akan patah. Dia benar-benar lebih buruk daripada mati saat ini, dan wajahnya bengkok dan mengerikan. Dia menemukan bahwa dia telah bertemu dengan iblis. Iblis ini, sebenarnya telah menyeretnya ke dalam jurang siksaan. Intinya adalah pihak lain bahkan tidak takut pada ayahnya sendiri, dan dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Qiyu. Qiyu Mingkai dingin di mana-mana, dan dia melihat mata dingin Li Dong dari luar, seperti dewa yang menghadap semut. Tolong, lepaskan aku bersedia memberimu apa saja. Qiyu Mingkai benar-benar tidak berdaya, dia tidak punya pilihan, dia sangat ketakutan. Selama aku membiarkanmu pergi, kamu bersedia memberiku apa saja, kan? Li Dong berkata dengan tenang.
Mendengar kata-kata ini, mata Qiu Mingkai memancarkan cahaya terang, mengangguk seperti bawang putih. Iya, iya, semuanya baik-baik saja. Wanita, uang, status, semuanya baik-baik saja. Dia tidak bisa merawat wajah lagi. Selama dia bertahan, dia bisa membalas dendam dari ayahnya dan membuat anak ini lebih buruk dari kematian. Ketika saatnya tiba, dia ingin ayahnya membunuh semua orang di sekitar anak ini. Dan dia ingin dia menyaksikan kerabat di sekitarnya mati satu per satu. Haha, karena itu, ia harus bertahan hidup dengan segala cara. Dan sekarang, dilihat dari reaksi anak itu, ada sebuah drama. Tepat ketika dia sangat gembira, suaranya yang dingin terdengar lagi, sayang sekali, aku hanya menginginkan hidupmu. Mata Qiu Mingkai melebar saat mendengar kata-kata ini. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan energi tak terlihat dari lehernya menembus tubuhnya. Sangat menyakitkan. Wajahnya pucat, lalu tiba-tiba membiru, dan akhirnya hanya terdengar klik. Vitalitasnya benar-benar hilang. Tuan muda kedua dari keluarga Qiu di Xiangjiang ini telah meninggal dunia. Li Dong menghempaskan tubuh lawannya ke tanah, matanya acuh tak acuh, dia bukan iblis yang keji, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Jika ketiga orang ini tidak mati, ada kemungkinan Lin Yurou, keluarga Lin, orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang dari grup Lin semuanya akan mendapat masalah, dia tidak dapat memahami kebenaran memotong rumput tanpa mencabut akarnya dan beregenerasi ketika angin musim semi bertiup. Dia tidak ingin ibunya dipaksa mati, tetapi perasaan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kembali ke hatinya. Dan saat ini, di atap, Jin Qian dari keluarga Jin menyaksikan semua ini sepenuhnya. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Li Dong ketika Qiu Mingkai dan yang lainnya membunuh Li Dong, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak perlu menyelamatkan, tetapi juga membunuh 3 orang dengan begitu mudah. Bahkan tuan muda kedua dari keluarga Qiu tidak akan membiarkannya pergi. Li Dong ini tidak hanya menakutkan, tapi juga sangat menentukan. Kapan jenius yang begitu menentukan muncul di daratan? Jin Qian gemetar di sekujur tubuhnya, dan ketakutan dari lubuk jiwanya menyelimuti dirinya. Dia bahkan merasa bahwa jika dia berada di depan pihak lain, dia tidak akan bisa menahan satu gerakan pun. Dia hanya ingin pergi, tetapi menemukan bahwa bayangan telah muncul di sampingnya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Suara samar terdengar. Mendengar suara ini, pori-pori di tubuh Jin Qian langsung meledak. Dia terkejut dan mendongak. Siapa yang berdiri di depannya, bukan Li Dong. Brengsek, kapan orang ini muncul? Melihat Li Dong hendak mengambil tindakan, Jin Qian segera menjatuhkan dirinya dan berlutut. Tuan Li, jangan bunuh saya bukan dari keluarga Qiu, saya dari keluarga Jin, dan tuan muda saya meminta saya untuk membantu Anda, dia merasa lucu ketika dia mengatakan kalimat ini. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi membutuhkan sampah tingkat masternya untuk menyingkirkannya? Dia bahkan curiga bahwa menurut cara pria itu melakukan sesuatu di depannya, dia pasti akan musnah, memotong gulma dan akar. Jin Moran di pelelangan itu. Iya, Li Dong mengerutkan kening. Beri aku pesan padanya, jangan coba-coba ikut campur dalam hidupku, kalau tidak keluarga Jin akan sama. Juga, buang mayat-mayat ini, setelah berbicara, Li Dong langsung melompat dari atap dan mendarat dengan kokoh di tanah. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan berjalan perlahan menuju kedai kopi Starbucks seperti orang baik. Meninggalkan gang dan melangkah ke matahari. Niat membunuh pada Li Dong menghilang sama sekali, tidak berbeda dengan orang biasa. Alasan mengapa dia tidak membunuh Jin Qian adalah karena pihak lain tidak memprovokasi dia. Dan soal ini, dia tidak takut pihak lain akan mengumumkannya, jika orang Xiangjiang berani datang kepadanya untuk membalas dendam, maka dia akan membiarkan pihak lain tidak kembali. Bahkan guru agung pun sama. Li Dong pergi selama 1 menit penuh, tapi Jin Qian tidak bergerak. Saya tidak berani bergerak, dia basah kuyup dan basah oleh keringat, dan pakaiannya tampak seperti dicabut dari air. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memutar nomor. Panggilan datang dengan cepat. Tuan, sesuatu terjadi, Qiu Mingkai sudah mati, dan 2 tuan yang dibawanya juga mati. Setelah Jin Moran menerima telepon, dia segera datang ke sebuah gang. Ketika dia melihat 3 tubuh dingin, pupilnya tiba-tiba menyusut. Bernapas, juga hampir membeku, dia melihat dengan jelas bahwa memang Qiu Mingkai, tuan muda kedua dari keluarga Qiu, yang meninggal, dan 2 tuan dari keluarga Qiu. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Bahkan Zonghai mungkin mengalami gempa bumi, dan itu bukan gempa biasa, meskipun dia secara dominan mengumumkan di pelelangan bahwa anggota keluarga Qiu tidak akan mengikuti pelelangan di masa depan, bahkan dia tidak berani membunuh Qiu Mingkai. Karena ada banyak tuan yang kuat dalam keluarga Qiu, dan sumber keuangan keluarga Qiu sangat kuat, begitu mereka benar-benar gila, bahkan keluarga Jin harus takut pada 1 atau 2. Li Dong itu sangat berani sehingga dia membunuh Qiu Mingkai.
Jin Moran berlutut, melihat luka mereka bertiga, mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa luka ketiga orang ini disebabkan oleh cara brutal orang menembak mereka, yang bisa disebut penyiksaan. Jika seseorang dari keluarga Qiu mengetahuinya, dia akan sangat marah. Jin Qian, kamu akan mengulangi apa yang baru saja terjadi, dan kamu tidak bisa menghilangkan setiap detailnya. Jin Moran sangat serius. Ya, Tuan Li baru saja datang ke gang ini. Ketika Jin Qian selesai bercerita, pupil Jin Moran berkontraksi lagi. Keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Satu tangan, satu gerakan. Biarkan salah satu Master Qiu mematahkan kakinya. Kemudian, dengan gerakan lain, Master hebat lainnya dipukul dengan keras. Singkatnya, Tuan Li, seorang diri, melenyapkan dua Master dan seorang Master kelas 1, membunuh Tuan itu seperti membunuh ayam apa konsepnya. Saya khawatir, bahkan Master setengah langkah pun tidak dapat melakukannya. Mungkin, hanya Master hebat sejati yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Namun, ini tidak mungkin. Tuan Li itu tampaknya berusia 20-an, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi guru yang hebat? Namun, hal yang mustahil ini terjadi begitu saja, dia tidak tahu bagaimana Li Dong melakukannya, dia hanya tahu bahwa konsekuensi dari masalah ini sangat besar. Jenny Moran tidak ragu lagi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Ketika hal-hal telah mencapai titik ini, dia tidak bisa mengatasinya sama sekali. Setelah menutup telepon, Jin Moran memberitahu Jin Qian, kamu buang mayatnya, lalu kirim latar belakang bersih ke rumah Qiu. Saat orang itu kembali, Anda akan segera menghapus semua bukti, termasuk orang yang mengirimkannya. Kirim ke rumah Qiu. Jin Qian terkejut. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh keluarga Jin saya. Jika keluarga Qiu masih mengetahui bahwa Tuan Li adalah pembunuhnya, maka kita hanya bisa diam dan membiarkan dia mengurus apa yang dia lakukan. Jin Moran memandang ketiga mayat itu dengan mata yang sangat serius. Iya Pak, kedai kopi Starbucks, Lin Yurou mengaduk kopi dengan bosan. Lihatlah pintu sesekali. Dia menghela nafas lega saat melihat Li Dong muncul. Hanya ketika dia melihat Li Dong dia akan merasa nyaman dan aman, oleh karena itu, ketika Li Dong muncul di depannya, kekhawatiran Lin Yurou hilang. Katanya dengan nada sedikit marah, kenapa kamu lama sekali di kamar mandi? Butuh 10 menit. Lihat, kopinya sudah dingin. NS. Li Dong tersenyum, sangat baik, sama sekali berbeda dari niat membunuh di gang barusan. Setelah itu, dia langsung mengambil kopi di atas meja dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Melihat pemandangan ini, mata indah Lin Yurou membelalak, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang minum kopi sebagai air. Li Dong meletakkan cangkirnya dan segera meraih tangan Lin Yurou, oke, ayo pergi. Lin Yurou mengangguk dengan patuh, keduanya berjalan keluar dari pintu Starbucks, lalu sampai di tempat parkir, dan setelah masuk ke dalam mobil, mereka berlari kencang. Li Dong tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia baru saja membunuh 3 anggota keluarga Xiang Jiang Qiu, dan begitu pihak lain mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saya tidak tahu apakah ada orang dari keluarga Qiu di tempat ini, jadi lebih baik pergi dulu. Kembali ke hotel, Lin Yurou tidak sabar untuk mengeluarkan kalung air mata bintang dan terus melihatnya. Ini adalah kalung yang dibeli seharga 200 juta yuan. Di bawah cahaya, kalung bertatahkan berlian memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah bintang. Ini benar-benar indah sampai ekstrim. Lin Yurou melihat kalung ini, dia merasa sedikit konyol. Meskipun kalung ini mahal, dia tidak dapat memungkiri bahwa itu adalah kalung terindah yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Bahkan air mata laut lainnya yang dia miliki, agak tidak ada bandingannya. Suka itu? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Lin Yurou kembali sadar dan mengangguk lagi dan lagi, aku menyukainya. Ayo, aku akan memakainya untukmu. Li Dong berjalan mendekat, mengambil air mata bintang, dan membantu Lin Yurou memakainya. Dia masih mengenakan gaun itu untuk dilelang, dan rias wajah belum dihilangkan dari wajahnya. Sekarang dia memakai kalung ini, dia bahkan lebih cantik, dan mata Li Dong tiba-tiba tegak. Cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Li Dong berkata dengan kosong, istri, kamu sangat cantik. Di hadapan pujian pria itu, Lin Yurou telah lama kebal, tetapi di hadapan kata-kata Li Dong, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Apakah itu benar-benar tampan? Lin Yurou menggigit bibirnya dan mengedipkan matanya lebar-lebar, penuh pesona yang berbeda. Li Dong tidak bisa membantu tetapi menariknya ke pelukannya, dan segera menundukkan kepalanya untuk menutupi bibir merahnya di mata Lin Yurou yang terbuka lebar, ledakan. Meskipun dia telah mencium Li Dong berkali-kali, wajah Lin Yurou tiba-tiba memerah. Kepalanya kosong. Ketika Li Dong melepaskannya, dia tersentak, seperti ikan yang kekurangan air. Melihatnya seperti ini, jari telunjuk Li Dong bergerak dengan keras dan mau tidak mau membetulkannya. Bajingan. Lin Yurou menatap Li Dong dengan menawan. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan genit, aku lapar.
Pergi dan bungkus makanan, aku mandi dulu, bagus. Li Dong tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu mandi dulu, dan aku akan segera kembali. Ketika dia mengemasnya kembali, Lin Yurou sudah mandi. Secara alami, riasannya dihilangkan, dan kecantikan alaminya dipulihkan. Setelah keduanya makan, Li Dong juga mandi, lalu keduanya berbaring di tempat tidur. Ayo jangan keluar hari ini. Sekarang sudah larut, dan tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita pergi saat ini. Kenapa kita tidak tidur siang? Saran Li Dong. Lin Yurou berpikir sejenak dan mengangguk. Seperti yang dikatakan Li Dong, ini sudah sore, dan jika Anda pergi untuk menangani urusan perusahaan saat ini, Anda tidak dapat menangani apapun, apalagi setelah makan malam. Lin Yurou tidak ingin pindah. Dia menyusut ke pelukan Li Dong, seperti anak kucing, dengan aroma sabun mandi menempel di tubuhnya. Li Dong sangat menyukai rasanya. Saya haus, Li Dong menunduk. Lin Yurou mengedipkan bulu matanya, ingin minum air tapi tidak mau bangun, karena itu akan merusak suasana saat ini. Aku juga ingin minum air. Lin Yurou tidak membuka matanya, dan berkata dengan lembut. Hai. Li Dong hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, sudah waktunya untuk punya bayi. Dalam hal ini, Anda dapat memanggil mereka. Saat ini, jika ada seorang anak di sini, tidak bisakah dia membiarkan dia menuangkan air untuk diminum sendiri dan istrinya? Lin Yurou tidak bisa menahan diri ketika mendengar ini, dia terkekeh dan tertawa. Di mana ada yang menggunakannya untuk melahirkan anak? Lalu, akankah kita melahirkan satu? Lin Yurou mengangkat kepalanya, bulu matanya yang panjang hampir menyentuh hidung Li Dong. Li Dong merasa sedikit hangat di hidungnya. Keduanya saling memandang seperti ini, dan suasana di udara tiba-tiba menjadi sedikit berbeda. Guru, apel Li Dong tergelincir. Dia bisa merasakan bahwa napas Lin Yurou juga menjadi lebih cepat, tetapi frekuensi kedua orang itu dalam ritme yang sama, sepertinya itu hal yang biasa. Itu, dia berbalik, didukung oleh lengannya yang besar, menatap Lin Yurou, ayo. Iya, Lin Yurou menjawab dengan suara rendah. Dia tersipu, jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia merasakan darah di tubuhnya mulai mengalir lebih cepat. Tubuh, sangat panas. Istri, Li Dong bergumam, lalu, tanpa ragu, dia menciumnya. Pengunggah oleh novel-novel, saya tidak tahu sudah berapa lama. Lagi pula, Li Dong dan Lin Yurou tidak memperhatikan berlalunya waktu. Sebab, tak satu pun dari mereka yang keluar kamar hotel sepanjang sore itu, pada saat ini, wajah Li Dong dipenuhi kepuasan. Dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Lin Yu menyusut dengan lembut di lengannya, wajahnya seperti bunga persik. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tepat sebelumnya, dia akhirnya menyelesaikan perubahan terbesar dalam hidupnya. Dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Dia dan Li Dong memperoleh sertifikat sampai sekarang, dan akhirnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami istri, dan dia akhirnya sepenuhnya menjadi milik pria ini. Sepertinya gelap. Li Dong sama sekali tidak lelah, tapi dia lebih energik. Dia memandang Lin Yurou, apakah kamu masih lelah? Lin Yurou bersenandung pelan, dan mengangkat tangannya dengan malas, sedikit lelah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong, mereka berdua saling memandang. Suamiku, dengan cara ini, akankah seorang anak lahir? Li Dong tertegun, dan langsung berkata dengan serius, mungkin masih dekat, kita masih harus bekerja keras. Bagus. Lin Yurou menggigit bibirnya, suaranya semakin lembut, seperti nyamuk yang mengepakkan sayapnya. Lalu, lakukan lagi. Li Dong tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak, kamu yang pertama kali, kamu tidak bisa datang lagi. Dia mencium kening Lin Yurou, jika kamu datang lagi, tubuhmu tidak akan tahan. Perbuatan baik, kami akan, Fang Chang di masa depan. Malam, isu. Xiangjiang. Keluarga Qiyu ada di Xiangjiang, dan itu adalah keluarga kaya, tempat di mana mansion itu berada di daerah Xiangjiang yang sangat makmur. Rumah Qiyu adalah rumah pekarangan yang terletak di taman bambu. Saat ini, suasana di halaman keluarga Qiyu sangat khusyuk. Di tengah halaman, ada 3 peti mati, seorang pria parubaya mengenakan pakaian latihan duduk di aula tinggi, tubuhnya gemetar dan matanya merah. Dia adalah patriark keluarga Qiyu, dan dia juga seorang guru yang hebat, Qiyu Yuanli. Semua tuan dari keluarga Qiyu di sekitar mereka tidak berani bernafas, mereka tahu bahwa Qiyu Yuanli hampir meledak. Lagi pula, putra keduanya Qiyu Mingkai sudah mati. Dan itu adalah kematian yang tragis. Ketika peti mati itu muncul di pintu rumah Qiyu, Qiyu Yuanli mengepalkan tinjunya dengan marah, dan sebuah celah terbuka di tanah. Kemarahan guru bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Terjebak. Qiyu Yuanli dari aula tinggi menamparkan meja di sampingnya dengan telapak tangan, dan hampir seketika, meja itu hancur. Gelombang udara yang kuat membom ke segala arah. Beberapa master keluarga Qiyu mau tidak mau mundur beberapa langkah, dan darah melonjak di tubuh mereka. Siapa itu? Mengapa kamu ingin memindahkan anakku Qiyu Yuanli?
Mengapa? Seluruh Xiangjiang, dan bahkan seluruh dunia timur, yang tidak berani memberiku wajah Qiyu Yuanli. Raungan keras bergema di seluruh rumah. Tubuh Qiyu Yuanli bergetar, dan beberapa detik kemudian, dia menekan amarah di hatinya dengan paksa, dan menatap kedua pemuda itu. Lao San, siapa yang mengirim peti mati itu, apakah kamu sudah tahu? Seorang pemuda melangkah maju dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, kami membandingkan penampilan orang-orang itu, sepertinya mereka bukan dari Xiangjiang, atau dari Zonghai. Detailnya masih dalam penyelidikan, orang ini, bernama Qiyu Mingzong, adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qiyu, yang juga adik dari Qiyu Mingkai. Qiyu Yuanli segera berdiri dan mendengus dingin, melihat Xiangjiang, melihat Zonghai, tidak banyak yang berani membunuh keluarga Qiyu saya, dan kali ini Mingkai pergi ke Zonghai untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebelum kecelakaan itu. Anda pergi ke Zonghai untuk menyelidiki pelelangan. Semua orang yang mau, ingat semuanya, bahkan jika Anda mencari Jiang Cheng, Anda harus menemukan pembunuhnya. Saya ingin dia mati, dan saya ingin dia melihat orang-orang di sekitarnya mati secara tragis. Iya, ayah, aku akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, Qiyu Mingzong meninggalkan rumah. Pemuda lain, tuan tertua dari keluarga Qiyu, melihat peti mati Qiyu Mingkai dengan ekspresi suram yang sama. Meskipun mereka adalah tiga bersaudara, hanya Qiyu Mingkai yang mencabut posisinya sebagai kepala rumah tangga. Namun, tidak peduli bagaimana mereka merebutnya, itu semua ada di dalam keluarga Qiyu, tapi sekarang, saudaranya, meninggal di luar. Siapa ini? Keluarga Tuan Muda Qiyu mengepalkan tangan dan bergumam, jangan biarkan aku mengetahuinya, jika tidak, aku ingin keluargamu mengubur Mingkai. Hari berikutnya, ketika Lin Yurou membuka matanya, dia menemukan bahwa Li Dong telah menghilang di sebelahnya. Dia menggosok matanya, lalu berbaring dengan puas. Kali ini, aku tidur sangat nyenyak. Namun, setelah meregangkan pinggangnya, dia masih merasa sedikit lelah. Lin Yurou berdiri, membuka selimutnya, lalu tertegun, saya melihat bunga merah kecil bermekaran di atas kain putih, yang terlihat sangat mencolok. Melihat bunga merah kecil ini, Lin Yurou teringat apa yang terjadi kemarin sore, dan wajahnya kembali memerah. Hatiku pemalu dan manis. Bangun. Saat ini, pintu kamar terbuka dan Li Dong masuk. Dia memegang beberapa makanan di tangannya. Setelah dia bangun tadi, melihat Lin Yurou masih tidur, dia berlari ke bawah untuk berkemas dan makan. Suamiku, kamu sangat baik. Ketika Lin Yurou melihat Li Dong membawa sesuatu untuk dimakan, dia menyipitkan matanya ke arah bulan sabit sambil tersenyum. Baiklah, pergilah mandi dan bersiap-siap untuk sarapan. Lin Yurou menanggapi dan berjalan ke kamar mandi. Li Dong meletakkan makanan kemasan. Pada saat ini, pintu kamar diketuk. Li Dong kaget, berjalan mendekat dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, Li Dong menemukan bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah Tuan Besar Keluarga Jin, Jin Qian, yang dia temui di gang kemarin. Halo, Tuan Li. Sesuatu? Li Dong bertanya. Jin Qian dengan hormat berkata, Tuan Li, Tuan muda saya meminta saya untuk menyampaikan sesuatu. Oh, mengatakan. Li Dong cukup penasaran. Patriark Xiangjiang Qiyu Yuanli menerima ketiga mayat itu, tingkat kemarahan berada di luar imajinasi kita. Keluarga Qiyu bahkan mulai menyelidiki semua orang di pelelangan. Tak lama kemudian, dia mungkin akan curiga pada Tuan Li. Jin Qian berkata dengan lembut, meskipun dia tidak memiliki bukti substantif, tetapi menurut karakter Qiyu Yuanli, dia lebih suka membunuh 1000 secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pergi. Tuan muda saya khawatir Qiyu Yuanli akan mengambil tindakan terhadap Guru Li, jadi saya harap Guru Li untuk sementara meninggalkan Zonghai. Tuan muda saya telah mengatur jet pribadi. Selama Guru Li mengangguk, dia akan segera mengirimmu kembali ke Provinsi Tianxing. Li Dong hanya tersenyum, terima kasih Tuan Muda telah membantuku. Saya menghargai kebaikannya, tapi saya tidak akan pergi. Qiyu Yuanli adalah yang terbaik untuk berurusan denganku, aku khawatir dia tidak akan datang. Ketika Jin Qian mendengar kalimat terakhir, dia menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Tuan Li ini sebenarnya ingin menghadapi keluarga Qiyu. Dan dia tampaknya tidak takut pada Qiyu Yuanli, sosok tingkat master hebat setengah langkah. Apakah Pak aku gila? Dia sama sekali tidak mengerti kengerian keluarga Qiyu. Di mata Jin Qian, kekuatan Master Li ini memang sangat kuat, tapi Master yang membunuhnya dan Qiyu Yuanli berjauhan. Tuan Li, pikirkan 2 kali. Jin Qian khawatir. Li Dong mengabaikannya, dia memberi isyarat dengan matanya, dan dengan putus asa, Jin Qian hanya bisa pergi. Lagi pula, sikap keluarga Jin telah memperjelas bahwa Li sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan jika ada yang salah, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Suamiku, siapa itu? Lin Yurou keluar dari kamar mandi setelah mandi dan bertanya. Tidak masalah. Orang-orang dari keluarga Jin memintaku untuk memberitahuku sesuatu di pelelangan kemarin. Li Dong melambaikan tangannya. Lin Yurou berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan.
Keduanya keluar setelah makan. Saat ini, produk Lin Group menjadi semakin terkenal di Zhonghai, dan sekarang semua saluran online dan offline utama pada dasarnya telah dibuka. Setelah 2 hari yang sibuk, Li Dong dan yang lainnya dapat kembali ke Laut Cina Timur pada saat ini. Utara, rumah Li Hongtu, kepala keluarga Li, dengan rambut agak acak-acakan, mengenakan setelan tunik, sedang menulis dengan liar. Kata-kata yang dia tulis masih kuat dan kuat, dengan keagungan yang agung. Jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda masih bisa merasakan niat membunuh yang ditekan darinya. Lelaki tua yang berdiri di sampingnya itu serius dan teliti. Tuan, Li Dong itu benar-benar Tuan kecil. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada akhirnya. Jika kamu ingin datang, itu harus dia. Li Hongtu sedikit mengernyit saat melihat kata-kata yang telah selesai ditulisnya, tampaknya tidak puas. Saya mengirim seseorang untuk mencarinya, dan petunjuk terakhir menunjukkan bahwa dia dibawa pergi dan dibawa ke luar negeri. Saya mengirim seseorang untuk mencari di luar negeri, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, apakah itu usia, nama, atau penampilan, itu adalah Xiao Dong setelah tumbuh dewasa, dan saya juga menemukan bahwa makam ibunya telah dikunjungi 2 kali. Jadi, bukan dia, siapa lagi? Aku khawatir dia akan sangat membosankan nanti. Pria tua itu sedikit bersemangat, tetapi dia tidak berani menjawab. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Li Dong membosankan, selain ayah kandungnya. Kalau begitu tuan muda, kenapa ini? Lelaki tua itu tidak bisa menahannya, jadi dia bertanya. Mengapa? Li Hongtu mencibir dan menatap lelaki tua itu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Mataku pusing, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya. Li Hongtu mendengus, terlihat sedikit marah. Dia meremas kata-kata yang telah dia tulis menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah sesuka hati, lalu mengeluarkan selembar kertas kosong dan menyebarkannya dan mulai menulis lagi. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin balas dendam, dia bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan jika kita ingin melawan, kita harus membayar mahal. Li Hongtu perlahan berkata, namun, dia tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia membuat begitu banyak barang di selatan. Dia membersihkan Laut Cina Timur, grup Lin didirikan, biarkan gadis itu mengambil kendali, dan memulai bisnis. Dia membersihkan ibu kota provinsi Tianxing, dan grup Lin kemudian memasuki ibu kota provinsi untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian dia membersihkan Shanghai, dan produk baru grup Lin menyapu seluruh wilayah selatan. Sekarang, ketika dia pergi ke Zhonghai, keluarga Fan hampir dimusnahkan olehnya. Apakah Anda mengerti mengapa dia melakukan ini? Mendengar kata-kata ini, hati lelaki tua itu terkejut dan matanya membelalak. Dia membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Li Dong melakukan begitu banyak hal hanya untuk membiarkan gadis bernama Lin Yurou memulai sebuah perusahaan. Benar-benar lelucon, dengan kekuatan Li Dong, dia dapat dengan mudah memberi Lin Yurou sebuah industri bernilai ratusan miliar dolar. Mengapa begitu merepotkan membiarkan Lin Yurou bekerja keras untuk bisnisnya sendiri? Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah menurutmu anak itu benar-benar membosankan? Li Hongtu dengan dingin mendengus, selama periode ini, utara kita tidak damai. Keluarga Mo telah musnah. Di permukaan, itu adalah tangan Xiao Daomen, tetapi sebenarnya saya telah mengetahui bahwa Chen Xiaodao adalah orangnya. Itu adalah berita berat lainnya, dan lelaki tua itu tertegun. Chen Xiaodao, pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat, juga orang tuan muda. Keluarga Mo yang membunuh ibunya saat itu adalah salah satunya, tapi menurutku alasan mengapa keluarga Mo dihancurkan begitu cepat oleh Guntur adalah karena keluarga Mo mengulurkan tangan mereka ke selatan dan mengganggu gadis itu. Li Hongtu berbisik, saya pikir dia ingin gadis itu menciptakan kerajaan bisnis, dan kemudian menggunakan kerajaan bisnis itu untuk menghancurkan semua keluarga kaya di utara. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan untuk membalas dendam, tetapi juga secara psikologis membuat musuh putus asa. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua itu benar-benar mengerti, desis. Dia tidak bisa menahan napas. Ternyata tuan muda itu memiliki permainan catur yang begitu besar. Apa yang ingin dia lakukan? Aku tidak ingin mengurusnya sekarang, dan aku tidak bisa mengurusnya, tapi aku sangat ingin melihat gadis itu, tanya Li Hongtu tiba-tiba. Tidak ada orang kedua di dunia yang bisa membuat Li Dong seperti ini. Bahkan dia, ayah biologis Li Dong. Li Hongtu ingin melihat seberapa murni gadis bernama Lin Yurou itu bisa membuat Li Dong memperlakukannya seperti ini. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis, semua otot di tubuhnya menegang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tuan, tolong jangan, Anda tidak tahu siapa yang membunuh ibu tuan muda itu. Yang paling dia benci sekarang bukanlah antek-antek dari keluarga Mo dan keluarga Cui, tapi kita. Saya berani menebak apakah kita seseorang dari keluarga Li berani pergi ke Laut Cina Timur. Sebelum dia selesai berbicara, Li Hongtu mendengus dingin.
Jika seseorang dari keluarga Li kita pergi, dia akan langsung membunuhnya, kan? Li Hongtu melemparkan pena ke atas kertas, dan tinta tiba-tiba membasahi area hitam yang luas, ekspresinya serius dan sangat rumit, seolah-olah dia marah, tetapi juga sedikit tidak berdaya dan menyesal. Bahkan jika aku pergi, dia akan berani melakukannya. Li Hongtu mengetahui hal ini dengan sangat baik, untuk dirinya sendiri, Li Dong pasti akan mulai. Tuan, ini bukan lelucon, Anda harus berpikir dua kali. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa dia tumbuh dengan menonton Li Hongtu sejak dia masih kecil, dan dia sangat jelas tentang karakter Li Hongtu, apalagi, lelaki tua itu juga adalah santo pelindung keluarga Li, selama bertahun-tahun, dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang dia blokir untuk Li Hongtu. Selama dia ada di sana, tidak ada yang bisa menyakiti Li Hongtu. Namun, lelaki tua itu tahu betul bahwa di depan tuan muda itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun, karena tuan muda adalah dewa perang timur. Karena kekuatan tuan muda lebih kuat darinya. Aku hanya akan membicarakannya, Li Hongtu melambaikan tangannya dengan marah, aku tidak cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk mati. Mendengar ini, lelaki tua itu menghela nafas lega, dia benar-benar tidak ingin membiarkannya menghadapi Li Dong, dewa perang timur yang dikabarkan. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, lagi pula, Li Dong dan Lin Yurou tidak memperhatikan berlalunya waktu. Sebab, tak satu pun dari mereka yang keluar kamar hotel sepanjang sore itu, pada saat ini, wajah Li Dong dipenuhi kepuasan. Dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Lin Yu menyusut dengan lembut di lengannya, wajahnya seperti bunga persik, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tepat sebelumnya, dia akhirnya menyelesaikan perubahan terbesar dalam hidupnya, dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Dia dan Li Dong memperoleh sertifikat sampai sekarang, dan akhirnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri, dan dia akhirnya sepenuhnya menjadi milik pria ini. Sepertinya gelap. Li Dong sama sekali tidak lelah, tapi dia lebih energik. Dia memandang Lin Yurou, apakah kamu masih lelah? Lin Yurou bersenandung pelan, dan mengangkat tangannya dengan malas, sedikit lelah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong, mereka berdua saling memandang. Suamiku, dengan cara ini, akankah seorang anak lahir? Li Dong tertegun, dan langsung berkata dengan serius, mungkin masih dekat, kita masih harus bekerja keras. Bagus. Lin Yurou menggigit bibirnya, suaranya semakin lembut, seperti nyamuk yang mengepakkan sayapnya. Lalu, lakukan lagi. Li Dong tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak, kamu yang pertama kali, kamu tidak bisa datang lagi. Dia mencium kening Lin Yurou, jika kamu datang lagi, tubuhmu tidak akan tahan. Perbuatan baik, kami akan, Fang Chang di masa depan. Malam, isu. Xiangjiang, keluarga Qiyu ada di Xiangjiang, dan itu adalah keluarga kaya, tempat di mana mansion itu berada di daerah Xiangjiang yang sangat makmur. Rumah Qiyu adalah rumah pekarangan yang terletak di taman bambu. Saat ini, suasana di halaman keluarga Qiyu sangat khusyuk. Di tengah halaman, ada 3 peti mati, seorang pria paruh baya mengenakan pakaian latihan duduk di aula tinggi, tubuhnya gemetar dan matanya merah. Dia adalah patriark keluarga Qiyu, dan dia juga seorang guru yang hebat, Qiyu Yuanli. Semua tuan dari keluarga Qiyu di sekitar mereka tidak berani bernafas, mereka tahu bahwa Qiyu Yuanli hampir meledak. Lagi pula, putra keduanya Qiyu Mingkai sudah mati. Dan itu adalah kematian yang tragis. Ketika peti mati itu muncul di pintu rumah Qiyu, Qiyu Yuanli mengepalkan tinjunya dengan marah, dan sebuah celah terbuka di tanah. Kemarahan guru bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Terjebak. Qiyu Yuanli dari aula tinggi menamparkan meja di sampingnya dengan telapak tangan, dan hampir seketika, meja itu hancur. Gelombang udara yang kuat membom ke segala arah. Beberapa master keluarga Qiyu mau tidak mau mundur beberapa langkah, dan darah melonjak di tubuh mereka. Siapa itu? Mengapa kamu ingin memindahkan anakku Qiyu Yuanli? Mengapa? Seluruh Xiangjiang, dan bahkan seluruh dunia timur, yang tidak berani memberiku wajah Qiyu Yuanli. Raungan keras bergema di seluruh rumah. Tubuh Qiyu Yuanli bergetar, dan beberapa detik kemudian, dia menekan amarah di hatinya dengan paksa, dan menatap kedua pemuda itu. Lao San, siapa yang mengirim peti mati itu, apakah kamu sudah tahu? Seorang pemuda melangkah maju dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, kami membandingkan penampilan orang-orang itu, sepertinya mereka bukan dari Xiangjiang, atau dari Zonghai. Detailnya masih dalam penyelidikan, orang ini, bernama Qiyu Mingzong, adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qiyu, yang juga adik dari Qiyu Mingkai. Qiyu Yuanli segera berdiri dan mendengus dingin, melihat Xiangjiang, melihat Zonghai, tidak banyak yang berani membunuh keluarga Qiyu saya, dan kali ini Mingkai pergi ke Zonghai untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebelum kecelakaan itu. Anda pergi ke Zonghai untuk menyelidiki pelelangan. Semua orang yang mau, ingat semuanya. Bahkan jika Anda mencari Jiang Cheng, Anda harus menemukan pembunuhnya.
Saya ingin dia mati, dan saya ingin dia melihat orang-orang di sekitarnya mati secara tragis. Ya, ayah, aku akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, Qiyu Mingzong meninggalkan rumah. Pemuda lain, tuan tertua dari keluarga Qiyu, melihat peti mati Qiyu Mingkai dengan ekspresi suram yang sama. Meskipun mereka adalah tiga bersaudara, hanya Qiyu Mingkai yang mencabut posisinya sebagai kepala rumah tangga. Namun, tidak peduli bagaimana mereka merebutnya, itu semua ada di dalam keluarga Qiyu, tapi sekarang, saudaranya, meninggal di luar. Siapa ini? Keluarga Tuan Muda Qiyu mengepalkan tangan dan bergumam, jangan biarkan aku mengetahuinya, jika tidak, aku ingin keluargamu mengubur Mingkai. Hari berikutnya, ketika Lin Yurou membuka matanya, dia menemukan bahwa Li Dong telah menghilang di sebelahnya. Dia menggosok matanya, lalu berbaring dengan puas. Kali ini, aku tidur sangat nyenyak. Namun, setelah meregangkan pinggangnya, dia masih merasa sedikit lelah. Lin Yurou berdiri, membuka selimutnya, lalu tertegun, saya melihat bunga merah kecil bermekaran di atas kain putih, yang terlihat sangat mencolok. Melihat bunga merah kecil ini, Lin Yurou teringat apa yang terjadi kemarin sore, dan wajahnya kembali memerah. Hatiku pemalu dan manis. Bangun. Saat ini, pintu kamar terbuka dan Li Dong masuk. Dia memegang beberapa makanan di tangannya. Setelah dia bangun tadi, melihat Lin Yurou masih tidur, dia berlari ke bawah untuk berkemas dan makan. Suamiku, kamu sangat baik. Ketika Lin Yurou melihat Li Dong membawa sesuatu untuk dimakan, dia menyipitkan matanya ke arah bulan sabit sambil tersenyum. Baiklah, pergilah mandi dan bersiap-siap untuk sarapan. Lin Yurou menanggapi dan berjalan ke kamar mandi. Li Dong meletakkan makanan kemasan. Pada saat ini, pintu kamar diketuk. Li Dong kaget, berjalan mendekat dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, Li Dong menemukan bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah Tuan Besar Keluarga Jin, Jin Qian, yang dia temui di gang kemarin. Halo, Tuan Li. Sesuatu? Li Dong bertanya. Jin Qian dengan hormat berkata, Tuan Li, Tuan muda saya meminta saya untuk menyampaikan sesuatu. Oh, mengatakan. Li Dong cukup penasaran. Patriark Xiangjiang Qiyu Yuanli menerima ketiga mayat itu, tingkat kemarahan berada di luar imajinasi kita. Keluarga Qiyu bahkan mulai menyelidiki semua orang di pelelangan. Tak lama kemudian, dia mungkin akan curiga pada Tuan Li. Jin Qian berkata dengan lembut, meskipun dia tidak memiliki bukti substantif, tetapi menurut karakter Qiyu Yuanli, dia lebih suka membunuh 1000 secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pergi. Tuan muda saya khawatir Qiyu Yuanli akan mengambil tindakan terhadap Guru Li, jadi saya harap Guru Li untuk sementara meninggalkan Zonghai. Tuan muda saya telah mengatur jet pribadi. Selama Guru Li mengangguk, dia akan segera mengirimmu kembali ke Provinsi Tianxing. Li Dong hanya tersenyum, terima kasih Tuan muda telah membantuku. Saya menghargai kebaikannya, tapi saya tidak akan pergi. Qiyu Yuanli adalah yang terbaik untuk berurusan denganku, aku khawatir dia tidak akan datang. Ketika Jin Qian mendengar kalimat terakhir, dia menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Tuan Li ini sebenarnya ingin menghadapi keluarga Qiyu. Dan dia tampaknya tidak takut pada Qiyu Yuanli, sosok tingkat master hebat setengah langkah. Apakah Pak aku gila? Dia sama sekali tidak mengerti kengerian keluarga Qiyu. Bab 456 di mata Jin Qian, kekuatan Master Li ini memang sangat kuat, tapi Master yang membunuhnya dan Qiyu Yuanli berjauhan. Tuan Li, pikirkan dua kali. Jin Qian khawatir. Li Dong mengabaikannya, dia memberi isyarat dengan matanya, dan dengan putus asa, Jin Qian hanya bisa pergi. Lagi pula, sikap keluarga Jin telah memperjelas bahwa Li sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan jika ada yang salah, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Suamiku, siapa itu? Lin Yurou keluar dari kamar mandi setelah mandi dan bertanya. Tidak masalah. Orang-orang dari keluarga Jin memintaku untuk memberitahuku sesuatu di pelelangan kemarin. Li Dong melambaikan tangannya. Lin Yurou berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Keduanya keluar setelah makan. Saat ini, produk Lin Group menjadi semakin terkenal di Zonghai, dan sekarang semua saluran online dan offline utama pada dasarnya telah dibuka. Setelah 2 hari yang sibuk, Li Dong dan yang lainnya dapat kembali ke Laut Cina Timur pada saat ini. Utara, rumah Li, Li Hongtu, kepala keluarga Li, dengan rambut agak acak-acakan, mengenakan setelan tunik, sedang menulis dengan liar. Kata-kata yang dia tulis masih kuat dan kuat, dengan keagungan yang agung, jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda masih bisa merasakan niat membunuh yang ditekan darinya. Lelaki tua yang berdiri di sampingnya itu serius dan teliti. Tuan, Li Dong itu benar-benar Tuan kecil. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada akhirnya. Jika kamu ingin datang, itu harus dia. Li Hongtu sedikit mengernyit saat melihat kata-kata yang telah selesai ditulisnya, tampaknya tidak puas. Saya mengirim seseorang untuk mencarinya, dan petunjuk terakhir menunjukkan bahwa dia dibawa pergi dan dibawa ke luar negeri.
Saya mengirim seseorang untuk mencari di luar negeri, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, apakah itu usia, nama, atau penampilan, itu adalah Xiao Dong setelah tumbuh dewasa, dan saya juga menemukan bahwa makam ibunya telah dikunjungi 2 kali. Jadi, bukan dia, siapa lagi? Aku khawatir dia akan sangat membosankan nanti. Pria tua itu sedikit bersemangat, tetapi dia tidak berani menjawab, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Li Dong membosankan, selain ayah kandungnya. Kalau begitu Tuan Muda, kenapa ini? Lelaki tua itu tidak bisa menahannya, jadi dia bertanya. Mengapa? Li Hongtu mencibir dan menatap lelaki tua itu, tidak bisakah kamu melihatnya? Mataku pusing, aku benar-benar tidak bisa melihatnya, lelaki tua itu menundukkan kepalanya. Li Hongtu mendengus, terlihat sedikit marah. Dia meremas kata-kata yang telah dia tulis menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah sesuka hati, lalu mengeluarkan selembar kertas kosong dan menyebarkannya dan mulai menulis lagi. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin balas dendam, dia bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan jika kita ingin melawan, kita harus membayar mahal. Li Hongtu perlahan berkata, namun, dia tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia membuat begitu banyak barang di selatan. Dia membersihkan Laut Cina Timur, grup Lin didirikan, biarkan gadis itu mengambil kendali, dan memulai bisnis. Dia membersihkan ibu kota provinsi Tianxing, dan grup Lin kemudian memasuki ibu kota provinsi untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian dia membersihkan Shanghai, dan produk baru grup Lin menyapu seluruh wilayah selatan. Sekarang, ketika dia pergi ke Zhonghai, keluarga Fan hampir dimusnahkan olehnya. Apakah Anda mengerti mengapa dia melakukan ini? Mendengar kata-kata ini, hati lelaki tua itu terkejut dan matanya membelalak, dia membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Li Dong melakukan begitu banyak hal hanya untuk membiarkan gadis bernama Lin Yurou memulai sebuah perusahaan. Benar-benar lelucon, dengan kekuatan Li Dong, dia dapat dengan mudah memberi Lin Yurou sebuah industri bernilai ratusan miliar dolar. Mengapa begitu merepotkan membiarkan Lin Yurou bekerja keras untuk bisnisnya sendiri? Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah menurutmu anak itu benar-benar membosankan? Li Hongtu dengan dingin mendengus, selama periode ini, utara kita tidak damai. Keluarga Mo telah musnah. Di permukaan, itu adalah tangan Xiao Daomen, tetapi sebenarnya saya telah mengetahui bahwa Chen Xiaodao adalah orangnya. Itu adalah berita berat lainnya, dan lelaki tua itu tertegun. Chen Xiaodao, pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat, juga orang tuan muda. Keluarga Mo yang membunuh ibunya saat itu adalah salah satunya, tapi menurutku alasan mengapa keluarga Mo dihancurkan begitu cepat oleh Guntur adalah karena keluarga Mo mengulurkan tangan mereka ke selatan dan mengganggu gadis itu. Li Hongtu berbisik, saya pikir dia ingin gadis itu menciptakan kerajaan bisnis, dan kemudian menggunakan kerajaan bisnis itu untuk menghancurkan semua keluarga kaya di utara. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan untuk membalas dendam, tetapi juga secara psikologis membuat musuh putus asa. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua itu benar-benar mengerti, desis. Dia tidak bisa menahan napas. Ternyata tuan muda itu memiliki permainan catur yang begitu besar. Apa yang ingin dia lakukan, aku tidak ingin mengurusnya sekarang, dan aku tidak bisa mengurusnya, tapi aku sangat ingin melihat gadis itu, tanya Li Hongtu tiba-tiba. Tidak ada orang kedua di dunia yang bisa membuat Li Dong seperti ini. Bahkan dia, ayah biologis Li Dong. Li Hongtu ingin melihat seberapa murni gadis bernama Lin Yurou itu bisa membuat Li Dong memperlakukannya seperti ini. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis, semua otot di tubuhnya menegang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tuan, tolong jangan, Anda tidak tahu siapa yang membunuh ibu tuan muda itu. Yang paling dia benci sekarang bukanlah antek-antek dari keluarga Mo dan keluarga Cui, tapi kita. Saya berani menebak apakah kita seseorang dari keluarga Li berani pergi ke Laut Cina Timur. Sebelum dia selesai berbicara, Li Hongtu mendengus dingin. Jika seseorang dari keluarga Li kita pergi, dia akan langsung membunuhnya, kan? Li Hongtu melemparkan pena ke atas kertas, dan tinta tiba-tiba membasahi area hitam yang luas, ekspresinya serius dan sangat rumit, seolah-olah dia marah, tetapi juga sedikit tidak berdaya dan menyesal. Bahkan jika aku pergi, dia akan berani melakukannya. Li Hongtu mengetahui hal ini dengan sangat baik, untuk dirinya sendiri, Li Dong pasti akan mulai. Tuan, ini bukan lelucon, Anda harus berpikir 2 kali. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa dia tumbuh dengan menonton Li Hongtu sejak dia masih kecil, dan dia sangat jelas tentang karakter Li Hongtu, apalagi, lelaki tua itu juga adalah santo pelindung keluarga Li, selama bertahun-tahun, dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang dia blokir untuk Li Hongtu. Selama dia ada di sana, tidak ada yang bisa menyakiti Li Hongtu.
Namun, lelaki tua itu tahu betul bahwa di depan tuan muda itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun, karena tuan muda adalah dewa perang timur. Karena kekuatan tuan muda lebih kuat darinya. Aku hanya akan membicarakannya, Li Hongtu melambaikan tangannya dengan marah, aku tidak cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk mati. Mendengar ini, lelaki tua itu menghela nafas lega, dia benar-benar tidak ingin membiarkannya menghadapi Li Dong, dewa perang timur yang dikabarkan. Kamu orang desa, kamu juga belajar dari orang lain dan bergaul. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Jangan berbisnis, itu memalukan. Pria itu melihat sekeliling dengan dingin dan tertawa dengan jijik. Siapa kamu dan mengapa kamu di sini untuk membuat masalah? Penjaga toko mengertakkan gigi dan bertanya. Karena kalau tidak, orang-orang di atasmu tidak akan keluar, pria itu mengangkat bahu, oke, cepat panggil bosmu untuk datang, aku akan menunggunya di sini. Penjaga toko mengangguk dan melakukan panggilan langsung. Tidak mungkin, mereka tidak bisa saling mengalahkan, jadi mereka hanya bisa memanggil seseorang ke kota, tanah dalam kekacauan saat ini, dan tongkat biliar yang rusak semuanya terganggu oleh pukulan orang. Beberapa orang yang menyaksikan toko itu jatuh ke tanah saat ini, menderita tanpa henti. Di mana pelanggan di toko, melihat pemandangan seperti ini, mereka semua sudah lama kabur, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang yang datang untuk menonton adegan itu tiba. Siapa yang berani membuat onar di situs Laosu? Sebuah suara terdengar, dan kemudian sekelompok orang bergegas masuk. Chief adalah orang yang solid. Dia memancarkan aura yang sangat tirani dari seluruh tubuhnya, jika ada ahli seni bela diri, dia akan tahu sekilas bahwa dia adalah ahli kelas 1. Pembuat onar sedikit terkejut saat melihat pria kekar ini. Tanpa diduga, di tempat sekecil itu, sebenarnya ada tuan sepertimu. Tapi kemudian dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya, tuan kelas 1, sayangnya, itu tidak cukup. Pria kekar ini bernama Dahai, dan dia pernah mengikuti pelatihan bersama Scar dan mereka. Sayang sekali dia tidak berhasil masuk 30 besar pada akhirnya. Setelah dieliminasi, dia ditetapkan untuk mengelola jalan ini. Dia adalah pemain terkemuka di lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur. Sialan, kamu menggertakku, apakah kamu tidak sabar? Ketika Dahai melihat saudara-saudara yang terluka, dia sangat marah, dia tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu, dia menembak lurus. Ledakan. Dengan pukulan berat, dia menabrak wajah pria itu, dengan kasar. Itu dia. Namun, lengkungan sarkasme muncul di sudut mulut lawan, kecepatan menembaknya lebih cepat dan lebih ganas. Ledakan. Pupil Dahai tiba-tiba berkontraksi, dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, seluruh orang itu berubah menjadi udang bengkok, wajahnya memerah, dan dia terbang keluar. Tak tertahankan, pria itu mendengus, melirik ke beberapa orang lainnya, dan melihat bahwa mereka sudah ketakutan, dan berkata dengan dingin, patahkan kaki mereka. Ketika orang luar lainnya mendengar ini, mereka bergegas maju, mematahkan kaki semua orang yang dibawa oleh laut. Laut menyemburkan darah dan saling memandang dengan takjub. Grandmaster, dia dianggap sebagai master kelas 1, bahkan jika itu adalah Scar, kepala besar, yang terbaik dalam periode pelatihan yang sama, tidak dapat dengan mudah menjatuhkannya ke udara dengan satu pukulan. Hanya ada satu kemungkinan, pihak lain adalah tuannya, hanya saja Dahai tidak mengerti mengapa pembangkit tenaga listrik setingkat ini akan membuat masalah di ruang biliar. Kamu siapa? Kenapa kamu ingin membuat masalah? Namun, Laut tidak takut, melainkan saling memandang dan bertanya. Dia tidak bodoh, dia merasa ada yang tidak beres, orang-orang ini sepertinya sudah merencanakannya. Pria itu datang dan menginjak kepala Laut. Katakan padaku, di mana Zhao Sanhe? Juga, di mana pemimpin grup Lin tinggal? Berapa banyak tuan di pihakmu? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini jatuh, permukaan laut menjadi liar. Orang bodoh dapat mendengar bahwa orang-orang ini pasti tidak hanya mencari sesuatu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah Laut Cina Timur, ini adalah tanah terlarang di Laut Cina Timur, ini jelas bukan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah sesuka hati. Saya menyarankan Anda untuk segera keluar dari Laut Cina Timur. Jika tidak, akhirmu akan sengsara, apa, saat dia berkata, Laut menjerit, kaki pria itu yang tertahan keras di kepala Laut, ada rasa sakit yang parah, dan Laut mau tidak mau berteriak. Waktuku terbatas, jadi cepatlah. Kamu sedang bermimpi. Dahai mencibir, jika ada yang baik, kamu akan membunuhku. Tentu saja dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena saya jawab, itu pengkhianat, apalagi, untuk Dong Hai, untuk Zhao Sanhe, untuk grup Lin, dan untuk Li Dong, dia memiliki kesetiaan mutlak. Bahkan jika dia mati sendirian, dia tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Mulut yang keras. Sudut mulut pria itu semakin mencibir, aku tidak percaya lagi, kalian semua di sini memiliki bibir yang keras. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya, bawa mereka dan interogasi mereka satu per satu. Iya, saat ini gerbang aula biliar ditutup seluruhnya, segera, ada jeritan demi jeritan. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu.
Gerbang ruang biliar terbuka lagi, dan sekelompok orang berjalan keluar. Pemimpinnya adalah pria tingkat master. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan menelepon, telepon langsung tersambung. Aku sudah bertanya, siap bertindak. Malam itu luas. Area Villa Lin. Hari sudah pagi, saat ini tidak terlihat seorang pun berjalan-jalan di lingkungan masyarakat. Sebagian besar lampu di Wanjia padam. Saat ini, dalam perjalanan ke area villa keluarga Lin, sekelompok pria bertopeng hitam mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menunggu beberapa saat, saya akan membunuh target secara langsung. Semua pertemuan, seseorang tidak akan tinggal, dan segera mundur setelah menyelesaikan tugas. Pemimpin berbaju hitam memiliki suara dingin. Ya, orang-orang yang mengikuti harus berbisik. Setelah itu, tidak ada yang berbicara, dan kelompok itu menundukkan kepala dan bergegas, dan segera mereka mendekati area villa keluarga Lin. Saat mendekat, pria berpakaian hitam yang memimpin jalan melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakang segera berhenti. Pria berbaju hitam mendengarkan dengan penuh perhatian untuk sementara waktu. Dia menatap area villa yang gelap di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, ada peluit rahasia di depanmu, tunggu sebentar di sini, saya akan pergi dan membunyikan peluit rahasia. Semua orang mengangguk, menemukan tempat berlindung, dan menunggu. Segera, pria berkepala hitam itu berlari keluar seperti hantu dan menghilang tanpa suara. Setelah beberapa saat, dari sebuah pohon besar di area villa, tiba-tiba terdengar suara pisau tajam menusuk daging. Embusan darah menyembur dari atas. Kemudian, sesosok melompat turun dari atas, tapi tidak mengeluarkan suara. Melihat ke atas, Anda akan melihat sesosok tubuh berbaring dengan lembut di batang pohon besar, dan masih ada sedikit keraguan di matanya, dan tidak ada lagi suara. Sosok itu melompat turun dari pohon dan melanjutkan. Kemudian, satu demi satu, tumpukan yang tersembunyi terus dikeluarkan olehnya, kecepatannya sangat cepat, setiap kali dia berhasil. Dia harus bergegas, karena segera tumpukan yang tersembunyi itu akan dibunuh oleh orang lain. Beberapa menit kemudian, yang terakhir jatuh. Di seluruh area, bau samar darah tertinggal di udara. Setelah menerobos tumpukan tersembunyi di area villa, pria berbaju hitam melompat dan melompat ke dinding, melambaikan tangannya dengan lembut di kegelapan. Melihat ini, orang-orang berbaju hitam di kejauhan beraksi dan bergerak menuju pusat villa dengan sangat cepat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari sudut tidak jauh. Sepertinya seorang pria muda. Dia adalah salah satu penjaga tumpukan matahari di area villa. Dia keluar saat ini untuk pergi ke toko serba ada untuk membeli sesuatu. Begitu dia keluar, dia melihat sekelompok besar orang berpakaian hitam mendekat, dan dia terkejut. Orang-orang berpakaian hitam itu tidak menyangka orang seperti itu akan keluar saat ini. Kedua belah pihak terkejut, kemudian wajah pemuda itu berubah drastis, dan dia tanpa sadar mengeluarkan perangkat merah dari sakunya dengan sebuah tombol di atasnya. Suara mendesing, dengan kasar. Sebuah suara di udara bergema. Namun, panah meledak dari sekelompok orang berbaju hitam, dan langsung jatuh ke tenggorokan pemuda itu. Mata pemuda itu melebar dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Setelah memutar tenggorokannya, dia menelan teriakan keras itu tiba-tiba. Namun, pada saat dia jatuh ke tanah, dia akhirnya menekan tombol merah di tangannya. Tiba-tiba, tik-tok, sirene keras bergema di seluruh area villa sekaligus. Persetan. Pemimpin berbaju hitam melihat pemandangan ini, wajahnya sangat suram. Serang, jangan selamatkan satu. Kata-kata itu jatuh, sekelompok orang berbaju hitam tiba-tiba menunjukkan belati di tangan mereka dan bergegas masuk. Saat ini, setelah alarm berbunyi barusan, para penjaga di villa langsung bereaksi. Serangan musuh. Ketika Lidong membawa Lin Yurou ke Zonghai, dia tidak membawa penjaga bersamanya, sebaliknya, biarkan lebih banyak orang tinggal di Laut Cina Timur untuk melindungi orang tua Lin Yurou. Oleh karena itu, saat ini paling banyak penjaga di area villa. Dalam waktu singkat, penjaga segera berkumpul dari segala arah menuju pusat, tetapi meskipun demikian, beberapa penjaga yang terlambat berkumpul hanya bisa mati di bawah belati di tangan orang-orang berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini sangat kuat, dan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit biasa. Tak lama kemudian, sekelompok orang berpakaian hitam akhirnya datang ke tengah villa. Itu di depan villa tempat tinggal keluarga Lin Yurou. 20 orang berbaju hitam berkumpul bersama, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat dan menakutkan, melapisi mereka, dan langsung menuju ke langit. Mata mereka sangat tenang dan acuh tak acuh, seperti serigala lapar, menatap kerumunan yang berkumpul tidak jauh di depan mereka. Pemeran utama pria berbaju hitam berdiri di garis depan, dia memandang kerumunan di depan dengan sentuhan jijik dan kesungguhan di wajahnya. Benda seperti semut, berani menghentikan kita, benar-benar tahu bagaimana hidup atau mati. Kata-kata itu jatuh. Sebuah suara terdengar dari kerumunan yang menjaga keluarga Lin. Siapa kamu berani datang ke sini untuk menjadi liar? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tanah terlarang di Laut Cina Timur?
Saat kata-kata itu jatuh, Scar keluar dari sana, di sampingnya, diikuti oleh si kepala besar dan yang lainnya. Orang-orang ini semuanya termasuk 30 serigala, dan total ada 20 orang berkumpul di sini saat ini, menghadapi momentum tirani dan menakutkan pihak lain, kepala besar tidak takut sama sekali, melainkan tampak waspada. Tanah terlarang di Laut Cina Timur. Lelucon. Pemimpin berbaju hitam mencibir, di mataku, kamu berani menyebutnya tempat terlarang seperti milikmu. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah saya dengar, lancang. Niat membunuh muncul di mata Scar. Akankah pihak lain berani memandang rendah mereka dan mencari kematian? Kupikir kamu punya master di Laut Cina Timur, tapi mereka semua adalah ayam sungguhan. Pemimpin berbaju hitam mencibir, Anda juga telah melihat bagaimana kekuatan orang yang saya bawa hari ini tidak lebih lemah dari master kelas 1, dan saya adalah master sejati, dan dua orang di sebelah saya juga master. Kalian, masih ingin menghentikan kami? Saya menyarankan Anda untuk tidak mati, menyerah pada lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, dan menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, ya. Orang-orang berbaju hitam juga terlihat merendahkan. Mereka berpikir betapa kuatnya orang-orang yang melindungi di sini, akibatnya, hanya ada puluhan orang, tidak ada satu master pun. Dengan kekuatan seperti ini, bisakah mereka menghentikan master sejati ini? Kakak, tunggu nyawa orang ini, aku menginginkannya. Seorang pria berbaju hitam di sebelah pemimpin pria berbaju hitam menunjuk ke bekas luka dan berkata dengan suara rendah. Orang-orang lainnya juga sedikit siap untuk bergerak. Selama orang-orang ini diselesaikan, maka tugas mereka akan selesai. Jika mereka tahu itu sangat sederhana, mengapa mereka begitu lama cemburu dan menunggu begitu lama sebelum mereka mulai melakukannya? Siapa kamu? Scar lekat-lekat menatap pemimpin laki-laki hitam dan bertanya. Reputasi Laut Cina Timur sudah sangat keras di Cina, dia benar-benar tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, dan mereka bahkan tidak takut dengan nama tanah terlarang Laut Cina Timur. Anda lihat, kakak tertua bahkan telah memenggal kepala tuan besar. Orang-orang ini hanyalah tuan, beraninya mereka datang. Apakah kamu tidak takut untuk membalaskan dendam kakak tertuamu setelah dia kembali? Akhirnya, biarkan kamu mati dengan jelas. Kami semua dari keluarga Qiu Xiangjiang. Li Donghaimu membunuh tuan muda kedua dari keluarga kami di Zonghai, kami diperintahkan untuk datang ke sini untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Pemimpin berbaju hitam tertawa kecil, apakah kalian yakin ingin menghentikan kami? Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Ayo, bunuh mereka. Grandmaster kulit hitam lainnya tidak sabar lagi, dia meraung, dan orang-orang di belakang segera bergegas keluar. Melihat tangan pihak lain, wajah Scar menjadi serius, dan dia juga berteriak. Saudaraku, ayolah, bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran, kita harus melindungi keselamatan keluarga Lindong. Tunggu, saya telah memberitahu Tuan Zhao bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk membawa orang. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan dengan cepat, ledakan. Bekas luka dan kepala besar juga bergerak. Mereka meledak dengan satu pukulan, secepat kilat. Dua lawan berpakaian hitam dengan kekuatan kelas 1 diterbangkan dengan pukulan langsung ke arah mereka. Dia dipukuli dan terbang sejauh 7 atau 8 meter, tapi kemudian, Scar dan Datu langsung merasa ada yang tidak beres. Karena orang-orang berbaju hitam ini melampaui sebagian besar dari mereka dalam hal kekuatan, kecepatan, atau ketangkasan. Apa, tangan saya? Kakiku patah, Scar, saudara bukan lawan, mereka terlalu kuat, situasi berubah seketika. Wajah Scar berubah drastis, bagaimana orang-orang ini bisa begitu kuat, dia melihat dengan matanya sendiri saudara kelas 1 itu ditangkap oleh Grandmaster berpakaian hitam, dengan paksa mematahkan lengannya, dan melemparkannya lebih dari 10 meter. Kekuatan seperti itu benar-benar menghancurkan mereka. Ini adalah pertama kalinya, ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tinju menghantam, seperti meteor, dan bekas luka itu sudah terlambat untuk bereaksi. Seluruh orang itu terbang keluar, menyemburkan darah dari mulutnya. Apa? Mulutnya penuh darah dan meraung, tunggu. Bertarung. Tapi yang berbaju hitam, mereka terlalu galak. Meskipun jumlah lawannya tidak banyak, mereka mengalahkan mereka di bawah luka. Penembakan itu kejam, ganas, dan tanpa ampun. Segera, lebih dari 20 saudara terbunuh atau dipukuli hingga rata dengan tanah dan kehilangan kemampuan untuk bertindak. Mata Scar memerah saat melihat celah seperti itu. Kepala besar, saudara, akhiri pertempuran. Bekas luka meraung. Desir. Kata-kata itu jatuh. Kepala besar segera mendekati bekas luka. Tetapi kecepatannya tidak cepat, dan dalam prosesnya, 7 atau 8 bersaudara dipenggal oleh 3 Grandmaster berpakaian hitam, atau dihapuskan. Akhirnya, Scars berkumpul dan berhasil membentuk formasi pertempuran yang diberikan Li Dongjiao kepada mereka. Ketika formasi pertempuran terbentuk, tekanan pada mereka segera berkurang lebih dari setengahnya. Selain itu, kekuatan formasi pertempuran terungkap secara menyeluruh pada saat ini. Barusan, Scar dan yang lainnya dihancurkan dan dipukuli.
Sekarang, Scar dan yang lainnya segera melakukan serangan balik. Meski lawannya adalah 3 master, Scar dan yang lainnya tetap tidak melepaskannya. Bahkan, beberapa orang berbaju hitam dipenggal. Apa ini? Pemimpin pria berbaju hitam terkejut saat melihat formasi pertempuran yang ditampilkan oleh Scar. Dia benar-benar belum pernah melihat formasi pertempuran tim seperti ini. Kekuatannya terlalu kuat. Perasaan yang paling intuitif baginya adalah bahwa orang-orang ini adalah satu kesatuan, masing-masing dari mereka membawa kekuatan mereka sepenuhnya. Kekuatan yang meletus setelah kombinasi, bahkan jika ketiga tuannya kuat, ada perasaan bahwa tidak ada cara untuk memulai, terlalu sulit. Aku tidak percaya akan membuang-buang waktu untuk terus seperti ini. Kalian berdua akan memimpin orang untuk menahan mereka, dan aku akan membunuh orang di dalam. Pemimpin berbaju hitam meraung keras. Kata-kata itu jatuh, pria berbaju hitam menyerang Scar dengan lebih putus asa. Berhasil menyeret Scar mereka, dan pemimpin pria berbaju hitam bergegas menuju villa. Melihat aksi pemimpin berbaju hitam, wajah Scar berubah drastis, dia ingin menghentikan lawan, namun, dia ditekan sampai mati oleh orang-orang berbaju hitam, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saya hanya bisa melihat pemimpin berbaju hitam bergegas menuju villa, sekarang Scar dan pengawalnya terkonsentrasi di sini, jadi hanya ada 2 atau 3 bersaudara di villa. Salah satunya adalah Ahu. Dia adalah sopir dan pengawal Lin Guodong, jadi dia secara alami ingin melindungi Lin Guodong secara pribadi, gerakan seperti itu secara alami membangunkan Liu Jing dan Lin Guodong. Aula terang benderang, Liu Jing dan Lin Guodong ada di dalam, dan mereka tampak khawatir ketika mendengar suara pertempuran di luar. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Liu Jing memegang erat tangan Lin Guodong, sangat ketakutan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Scar dan Big Two adalah master yang sangat kuat. Mereka seharusnya bisa menghentikan musuh di luar. Lin Guodong terhibur. Apa sumber orang-orang di luar? Mengapa mereka di sini untuk membunuh kita? Liu Jing bingung. Pada hari kerja, mereka tidak memprovokasi siapapun, dan mereka tidak memendam permusuhan dengan orang lain. Adapun membunuh mereka di tengah malam. Lin Guodong tersenyum pahit, bagaimana saya tahu? Dia menghela nafas, seperti yang kamu tahu, keluarga kita berbeda sekarang. Grup Lin telah berkembang terlalu cepat, dan ada banyak orang yang menginginkan hidupku. Ini harganya. Dia mengira itu karena beberapa musuh kuat dalam bisnis grup Lin mengirim orang untuk membunuhnya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Dong dan Yurou sekarang, mereka berada sejauh Zonghai. Liu Jing memikirkan Li Dong dan Lin Yurou, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Di sini, ada bekas luka dan kepala besar, dan banyak saudara untuk melindunginya, tapi bagaimana dengan Li Dong dan Lin Yurou di luar? Jika mereka menghadapi bahaya seperti itu, siapa yang akan melindungi mereka? Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras dari pintu, tapi ditendang terbuka. Pemimpin pria berbaju hitam masuk. Dia menyapu pandangannya, menatap Liu Jing dan Lin Guodong, niat membunuh yang tersembunyi muncul di matanya. Tujuan utama dalam perjalanan ke Laut Cina Timur ini adalah pasangan, selama kedua orang ini mati, tugas terbesarnya akan selesai. Dong Lin, cepat bawa pergi istrimu. Ahu meraung dan bergegas menuju pemimpin pria berbaju hitam. Dia tahu bahwa dia jelas bukan target pihak lain, tetapi dia masih harus bergerak karena ini adalah pekerjaannya. Bahkan jika dia sudah mati, dia harus melakukan tugas ini. 2 bersaudara lainnya mengikuti dan menerkam pemimpin berbaju hitam. Ekspresi Lin Guodong berubah saat melihat pemandangan ini. Dia dengan cepat meraih Liu Jing dan bergegas menuju pintu. Namun, akhir pertempuran lebih cepat dari yang dibayangkan Lin Guodong. Cici, ledakan. Diiringi suara 2 bilah tajam yang menusuk daging, kedua bersaudara itu langsung menutupi leher mereka dan jatuh, tapi Ahu ditendang di dada oleh pemeran utama pria berpakaian hitam, dan dia terbang terbalik dan membentur dinding dengan keras. Darah menyembur dari mulutnya. Dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu dan dipukul langsung. Sudah berakhir, mati untukku. Setelah mematahkan 3 Ahu dan yang lainnya, pemimpin berbaju hitam mencibir, perawakannya melonjak, dan belati di tangannya memotong bagian belakang leher Liu Jing. Jika dipotong kali ini, saya khawatir seluruh kepala akan dipotong. Kebetulan Lin Guodong menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini, dia tidak ragu untuk berdiri di depan Liu Jing. Untuk mati, dia mati terlebih dahulu. Pada saat kritis ini, dentang. Terdengar suara logam berpotongan. Ahu, yang tampak putus asa pada awalnya, melihat dengan harapan, dan kemudian masuk ke dalam ekstasi. Tuan Zhao, saya melihat bahwa selain Lin Guodong dan yang lainnya, saya tidak tahu kapan ada sosok tambahan. Dia memegang pedang di tangannya, berdiri tegak dan lurus, di sekujur tubuhnya, memancarkan aura seorang master. Orang di sini adalah Zhao Sanhe, pada saat kritis ini, dia akhirnya tiba dan berhasil menyelamatkan nyawa Lin Guodong dan Liu Jing.
Jika malam berlalu begitu cepat, saya khawatir Lin Guodong dan Liu Jing akan terbunuh. Li Dong menyerahkan urusan Provinsi Tianxing kepada Zhao Sanhe, dia hampir tinggal di Provinsi Tianxing selama beberapa waktu. Setelah mengetahui bahwa Li Dong dan Lin Yurou telah pergi ke Zonghai, Zhao Sanhe secara alami kembali ke Laut Cina Timur. Tanpa Li Dong, Donghai harus bergantung padanya sebagai seorang master. Apalagi tempat tinggalnya tidak jauh dari komunitas villa ini, yang dia lakukan adalah keadaan darurat dan dia bisa bergegas untuk melindungi Lin Guodong dan Liu Jing sesegera mungkin. Dia sudah mulai istirahat malam ini, tapi setelah menerima notifikasi, dia langsung bergegas tanpa henti. Untung tertangkap. Zhao Sanhe tampak ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan, jika Lin Guodong dan Liu Jing terbunuh, setelah Li Dong kembali, bagaimana dia akan menghadapi Li Dong. Sangat sulit untuk menebus dosa-dosanya. Untungnya, pada saat kritis itu, dia tiba. Paman dan Bibi, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Sanhe bertanya dengan cepat. Tuan Zhao, Lin Guodong dan Liu Jing merasa lega ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zhao Sanhe. Mereka juga tampak ketakutan. Terutama Lin Guodong, dia hampir mengira dia akan mati sekarang. Kami baik-baik saja, melihat bahwa Lin Guodong dan Liu Jing baik-baik saja, Zhao Sanhe benar-benar lega. Dia mengangguk dan menatap pemeran utama pria berbaju hitam, matanya sangat dingin. Orang-orang ini sangat berani sehingga mereka berani datang ke Laut Cina Timur dan membunuh Lin Guodong dan lainnya, itu hanya mencari kematian. Ini tidak hanya menginjak-injak kata-kata kakak yang pernah mengatakan bahwa Laut Cina Timur adalah tanah terlarang, tetapi juga mengabaikan Zhao Sanhe. Tidak peduli siapa kamu, hari ini, kamu akan mati. Zhao Sanhe meraung dan bergegas menuju pemimpin pria berbaju hitam. Pemeran utama pria berbaju hitam sedikit terkejut. Saat Zhao Sanhe muncul, dia sudah tahu siapa orang ini. Zhao Sanhe, satu-satunya penguasa di Laut Cina Timur. Alasan mengapa dia diam-diam membawa orang-orang berbaju hitam untuk melakukan pembunuhan adalah karena dia tidak ingin menghadapi pembangkit tenaga listrik pada level yang sama. Tapi saya tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat. Dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya, sesaat sebelum dia berhasil, sayang sekali. Suara mendesing. Zhao Sanhe menembak dengan marah, dan ketika dia menembak, itu penuh. Dentang-dentang, kedua sosok itu terhuyung-huyung dan berpisah setelah beberapa saat. Zhao Sanhe tidak berekspresi, tetapi murid pemimpin berpakaian hitam itu tiba-tiba menyusut. Setelah pertarungan singkat, ada luka tambahan di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Dia memandang Zhao Sanhe dengan ekspresi terkejut. Karena Zhao Sanhe sebenarnya lebih kuat darinya baik dalam momentum maupun kekuatan, meskipun luka ini tidak fatal, itu sangat mengurangi efektivitas tempurnya. Dengan kata lain, teruslah berjuang, dia bukan lawan Zhao Sanhe. Bahkan akan dibunuh oleh Zhao Sanhe. Saat ini, pemeran utama pria berbaju hitam sudah tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Lin Guodong dan istrinya. Selama Zhao Sanhe ada di sana, dia tidak akan memiliki kesempatan, tidak hanya. Kemunculan Zhao Sanhe langsung membuat mereka yang semula meraih kemenangan, memiringkan keseimbangannya ke sisi lain. Pemimpin berbaju hitam mendengar teriakan pembunuhan datang dari luar, dan tidak diragukan lagi bahwa pria dan kuda yang dibawa oleh Zhao Sanhe juga telah tiba. Ditambah dengan formasi pertempuran yang disiapkan oleh Scars dan mereka, bahkan jika mereka memiliki 3 master di pihak mereka, ditambah master kelas 1 lainnya, saya khawatir itu tidak akan baik. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh pemeran utama pria berkulit hitam. Dia tidak bisa berpikir bahwa orang-orang itu benar-benar mengetahui semacam pertarungan tim. Apalagi kekuatan formasi pertempuran sebenarnya cukup untuk melawan para master, menarik. Harus menarik. Pikiran ini muncul, dan pemimpin berbaju hitam bergegas menuju gerbang tanpa ragu-ragu. Setelah melihat ini, Zhao Sanhe buru-buru mengejar, menarik. Pemimpin pria berbaju hitam meraung, dan bergegas ke kejauhan terlebih dahulu. Ketika orang lain berbaju hitam melihat Zhao Sanhe mengejar mereka, ekspresi mereka berubah. Mereka sedang berperang, tetapi mereka tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Zhao Sanhe bergabung dengan kelompok pertempuran, dan hanya dalam beberapa saat, dia membunuh beberapa orang berpakaian hitam dengan kekuatan kelas 1. Tapi itu berhenti di sini. Mereka yang berbaju hitam, membayar harga hampir 10 orang, dan akhirnya keluar dari pertempuran dan mundur. Zhao Sanhe memandangi mayat-mayat yang tergeletak di tanah, dan mendengar ratapan beberapa saudara yang terluka parah di telinganya, dia terdiam. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Li Dong, dan memutarnya. Pada siang hari berikutnya, Li Dong dan Lin Yurou akhirnya kembali. Ketika dia menerima telepon dari Zhao Sanhe tadi malam, Li Dong tidak segera kembali. Karena Lin Yurou kelelahan setelah hari yang sibuk kemarin, ketika Zhao Sanhe menelepon, dia sudah tertidur. Sekarang setelah itu terjadi, tidak ada gunanya bagi Li Dong untuk bergegas kembali pertama kali.
Untungnya, setelah dia membiarkan Zhao Sanhe menanganinya, setelah Lin Yurou bangun keesokan harinya, dia memberitahu Lin Yurou secara singkat, dan keduanya kembali ke Laut Cina Timur tanpa henti. Sekarang pasar Zonghai telah dibuka, Li Dong dan Lin Yurou terus tinggal di sana, dan mereka tidak dapat membuat perbedaan besar. Untungnya, membiarkan orang yang tinggal bersama perusahaan berjabat tangan dan kaki, mungkin memiliki efek yang lebih besar. Ayah, Ibu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Lin Yurou dan Li Dong bertanya dengan gugup saat mereka memasuki rumah. Lin Guodong tidak pergi ke perusahaan hari ini. Dia dan Liu Jing sedang duduk di sofa di lobi. Melihat Li Dong dan Lin Yurou kembali, kedua tetua itu menghela napas lega pada saat bersamaan. Kami semua baik-baik saja, tapi kalian, apakah kalian bertemu dengan seorang pembunuh? Liu Jing bertanya dengan cepat. Orang-orang berbaju hitam yang datang tadi malam, dia memperlakukan mereka sebagai pembunuh. Kalau tidak, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Tidak, Lin Yurou menggelengkan kepalanya, dia lega melihat orang tuanya baik-baik saja. Xiao Dong, untuk melindungi kita dengan Zhao dan Scar tadi malam, banyak orang mati. Mata Lin Guodong memerah, mereka semua hanyalah anak-anak. Lin Guodong benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. Karena saudara-saudara itu membayar harga nyawa mereka untuk melindungi mereka. Li Dong mengangguk, wajahnya serius saat dia berkata, aku tahu, aku akan mengurus masalah ini. Kalian semua di rumah dan jangan keluar hari ini, karena itu, dia meminta Lin Yurou untuk tinggal di rumah untuk menemani mereka, sementara Li Dong bergegas keluar. Seperti yang dikatakan Lin Guodong, setelah kejadian tadi malam, banyak saudara yang terbunuh dan terluka, dia harus menangani masalah ini sendiri. Dan dia harus mencari tahu. Lagi pula, siapa yang berani datang ke Laut Cina Timur untuk membuat masalah? Masih ingin membunuh ayah mertuanya, ini sudah menyentuh garis bawah Li Dong. Li Dong keluar dan langsung pergi ke tempat latihan di belakang grup Lin. Pada saat ini, sekelompok besar orang telah berkumpul di sini, jumlahnya sekitar puluhan. Orang-orang ini, dipimpin oleh Zhao Sanhe, semuanya ada di sana, dan mereka adalah tulang punggung Laut Cina Timur saat ini. Kakak, melihat Li Dong datang, Zhao Sanhe dan yang lainnya langsung memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, hati mereka benar-benar lega. Karena Li Dong adalah pendukung spiritual mereka, selama Li Dong ada, bahkan jika langit runtuh, mereka tidak takut. Li Dong mengangguk. Dia berjalan lurus ke depan sebuah tempat terbuka. Di depannya, ada lebih dari 20 orang yang berbohong. Ditutupi dengan kain putih. Ini semua adalah saudara yang mati kali ini ketika musuh menyerang. Li Dong melihat mayat-mayat ini dan terdiam untuk waktu yang lama. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa di balik wajahnya yang tenang, ada kemarahan yang tak dapat disembunyikan bersinar jauh di dalam pupil matanya. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Tanya Li Dong ringan. Kata-kata itu jatuh. Zhao Sanhe melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, mendengarkan Scar mengatakan bahwa pada saat itu, pihak lain mengatakan bahwa dukungan mereka bukan dari daratan, tetapi dari Xiangjiang. Mendengar ini, mata Li Dong tiba-tiba menyipit. Xiangjiang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah keluarga Qiyu. Karena keluarga Xiangjiang, satu-satunya hal yang dia sakiti adalah keluarga Qiyu. Qiyu Mingkai, tuan muda kedua dari keluarga Qiyu, dibunuh olehnya. Li Dong tidak menganggapnya serius pada saat itu, karena jika pihak lain mendatanginya untuk membalas dendam, dia tidak akan takut sama sekali. Tapi sekarang sepertinya pihak lain telah benar-benar melewatinya dan langsung datang ke orang tua Lin Yurou untuk mendapat masalah. Saudaraku, bajingan ini berasal dari keluarga Xiangjiang Qiyu. Scar mendengus, mereka tahu kamu tidak berada di Laut Cina Timur, jadi mereka berani membuat masalah. Dia sedang bad mood sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba kerugian sebesar itu. Saya telah memblokir semua pintu keluar dari Laut Cina Timur, dan orang-orang sudah mencarinya. Selama saya menemukan bajingan itu, saya pribadi akan membawa mereka pergi. Li Dong terdiam beberapa saat dan bertanya, kecuali saudara yang dikorbankan, berapa banyak yang terluka? Hanya ada selusin yang terluka, dan Ahu termasuk di antara mereka. Mereka telah dikirim ke rumah sakit. Zhao Sanhe berkata dengan sungguh-sungguh, di antara orang-orang itu, ada 3 master, dan yang lainnya adalah master kelas 1. Mereka sangat ganas, dan setiap gerakan adalah gerakan pembunuh, mereka jelas ingin membunuh mereka semua. Dia juga membuat api. Orang-orang itu datang begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak menyadarinya, membuat Zhao Sanhe merasa malu pada Li Dong, lagi pula, Li Dong meninggalkan Laut Cina Timur, dan dialah yang tetap tinggal. Namun, ada hal seperti itu, dan dia sangat marah. Bukan hanya dia, tapi sekelompok serigala lapar, semuanya mati lemas saat ini, seseorang datang ke tempat mereka untuk membuat masalah. Li Dong pernah berkata untuk membuat Donghai menjadi kota yang aman. Tapi sekarang, wajah mereka telah ditampar dengan buruk. Li Dong melirik penonton dan perlahan berkata, kebencian ini harus dilaporkan.
Tidak ada yang bisa membunuh saudaraku dan bertahan hidup, setelah itu, saya akan pergi ke Xiangjiang secara pribadi untuk mencabut keluarga Qiyu dan mati. Balas dendam saudara-saudara. Dengan itu, dia menatap Zhao Sanhe. Saudara yang meninggal atau terluka harus dirawat dengan baik, anggota keluarga mereka dan mereka yang berkorban akan diberikan 10 juta yuan per rumah tangga. Anak-anak mereka, biaya hidup masa depan, dan biaya sekolah harus dibayar. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh, untuk saudara-saudara yang terluka, kamu bisa tahu berapa banyak yang harus kamu berikan. Ya, saudaraku, aku harus mengurusnya. Zhao Sanhe mengangguk. Oke, sekarang kamu bersiap-siap, ayo pergi ke Xiangjiang. Mendengar ini, Zhao Sanhe langsung berlumuran darah. Ya, gagal. Xiangjiang. Qiyu Mingzong mengerutkan kening saat melihat 3 tuan besar di depannya. Ya, gagal. Seorang master dari keluarga Qiyu berkata dengan suara yang dalam, ada juga master dari Laut Cina Timur, yang lebih kuat dari kita, dan ada banyak master kelas 1 di sana, dan mereka tahu seni bela diri kerja tim. Mulailah melawan tuan yang kuat, alis Qiyu Mingzong berkerut lebih dalam. Dia berpikir bahwa mengirim 3 master ke Laut Cina Timur kali ini akan sangat mudah. Sangat mungkin untuk membunuh semua orang di sekitar Li Dong dan menumbangkan lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur. Tanpa diduga, itu gagal. Qiyu Mingzong melambaikan tangannya dan mengecewakan ketiga tuan itu, dan dia datang ke ruang belajar ayahnya Qiyu Yuanli. Mengetuk pintu. Memasuki. Di dalam, suara Qiyu Yuanli terdengar. Qiyu Mingzong membuka pintu dan masuk, dan menemukan ayahnya sedang menulis kaligrafi. Membunuh. Di atas kertas putih, tertulis seorang pembunuh hebat. Hati Qiyu Mingzong sedikit terkejut saat hembusan nafas datang ke wajahnya. Apa itu? Qiyu Yuanli bertanya. Ayah, tindakan Dong Hai gagal. Qiyu Mingzong menundukkan kepalanya. Qiyu Yuanli meletakkan sikatnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. 3 master, puluhan master kelas 1, gagal. Apakah mereka semua sampah? Qiyu Yuanli berteriak dengan marah. Putra keduanya meninggal di Zonghai dan dibunuh oleh seorang pria bernama Li Dong di Donghai. Awalnya, dia ingin memimpin tim ke Zonghai untuk menghancurkan Li Dong, tetapi Qiyu Mingzong memberitahu Qiyu Yuanli apa yang dikatakan Cui Ze kepadanya, dan Qiyu Yuanli membatalkan rencananya dan setuju dengan pernyataan Qiyu Mingzong. Lagi pula, jika Anda membunuh semua orang di sekitar musuh Anda, balas dendam seperti itu akan lebih menyenangkan. Dia ingin membiarkan musuh yang membunuh putranya mencoba rasa sakit kehilangan orang yang dicintai, dan ingin mati, lalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi sekarang, Qiyu Mingzong benar-benar mengatakan bahwa langkah itu gagal. Mereka tidak dapat disalahkan seperti ini, karena master di Laut Cina Timur lebih kuat dari mereka, dan, mendengarkan mereka, master kelas 1 di sana mengetahui teknik formasi pertempuran tim, dan ketika mereka bekerja sama, mereka bisa. Dibandingkan dengan para master, Qiyu Mingzong menjelaskan. Keterampilan pertempuran tim. Mendengar ini, mata Qiyu Yuanli tiba-tiba berbinar. Dia adalah seorang Grandmaster setengah langkah, dan bahkan patriark dari keluarga Qiyu, dia memiliki banyak pengetahuan dan tentu saja pernah mendengar hal-hal seperti itu, namun, dia hanya mendengarnya, tidak pernah melihatnya. Saya hanya tahu bahwa formasi pertempuran tim seperti itu hanya dapat ditemukan di tentara. Tidak ada yang mengerti keluarga di luar, bahkan keluarga Li di utara tidak memiliki hal semacam itu. Alasan mengapa pasukan Huaxia begitu kuat di seluruh dunia adalah karena keterampilan formasi pertempuran, tanpa diduga, ada juga di Laut Cina Timur yang kecil itu. Saat ini, hati Qiyu Yuanli sangat panas. Karena jika keluarga Qiyu dapat memperoleh keterampilan pembentukan pertempuran tim dan membiarkan tuan dari keluarga Qiyu belajar, maka efektivitas tempur keluarga Qiyu akan ditingkatkan lebih dari 1 level. Saat waktunya tiba, dia masih menatap wajah keluarga Jin. Tetapi pada akhirnya, dia tenang. Jangan khawatir tentang masalah ini. Yang terpenting adalah mengatur pemakaman saudara laki-laki kedua Anda terlebih dahulu, dan ulang tahun ibu Anda akan segera tiba. Untuk 2 hal ini, kamu dan kakak laki-lakimu akan mendapatkan lebih banyak makanan ringan, Qiyu Yuanli berkata dengan sungguh-sungguh. Qiyu Mingzong mengangguk, dia berpikir sejenak, lalu berhenti bicara. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Qiyu Yuanli meliriknya. Ayah, aku sudah lama memikirkannya, dan merasa bahwa kematian saudara laki-laki kedua tidak sesederhana itu. Saya pergi ke Zonghai untuk menyelidiki. Cui Ze dari keluarga Cui Utara mengatakan bahwa saudara laki-laki kedua saya dibunuh oleh Donghai Li Dong, tetapi saya juga menanyakan satu hal. Moran dipermalukan dan menendang kakak keduaku keluar dari pelelangan. Qiyu Mingzong berkata dengan marah, pada saat itu, Jin Moran juga melepaskan, mengatakan bahwa dalam pelelangan yang akan datang, orang-orang dari keluarga Qiyu saya tidak akan diizinkan masuk, dan pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar ini, ekspresi Qiyu Yuanli menjadi sangat jelek. Dia menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya setelah sekian lama, oke, jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini.
Qiyu Mingzong membuka mulutnya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah menjawab, dia keluar dari kamar dengan marah. Setelah Qiyu Mingzong pergi, Qiyu Yuanli bergumam, keluarga Jin. Apakah Anda memainkan peran yang memalukan dalam masalah ini? Jika demikian, apakah Anda ingin melakukannya untuk kami? Tidak, aku harus mencari sekutu yang baik dulu, yang terbaik adalah menjadi kuat dulu. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan memutar nomor. Patriark Gao, keluar untuk minum 2 kali. Di jalan-jalan Xiangjiang yang ramai. Sebuah van 7 tempat duduk sedang mengemudi. Beberapa orang sedang duduk di dalam mobil. Scar duduk di kopilot, dan dia berhenti berbicara beberapa kali, tetapi ketika dia melihat Li Dong beristirahat dengan mata tertutup, dia tidak berani mengganggunya, wajahnya hampir memerah. Tanyakan apakah Anda punya sesuatu. Li Dong masih menutup matanya dan berbicara dengan ringan. Kakak, otakku tidak mudah digunakan, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengerti? Kami datang ke Xiangjiang, mengapa kami tidak langsung pergi ke rumah Qiyu itu untuk mencari tempat? Bekas luka tidak bisa menahannya lagi, mereka sangat sombong. Kali ini mereka telah membunuh dan melukai begitu banyak saudara, tetapi kamu, mengapa kamu tidak membawa kami ke pintu? Dengan cara ini, mereka akan berpikir bahwa Donghai kita takut pada keluarga Qiyu-nya. Bekas luka ini tidak tahan. Karena tentu saja mereka tidak takut. Selama Li Dong memberi perintah, Scar akan menyerbu ke rumah Qiyu dan membunuhnya. Ketika dia datang, dia sudah siap untuk bertarung, hanya menunggu untuk langsung pergi ke rumah Qiyu dan meledakkan kepala orang-orang itu. Namun, setelah Li Dong membawa mereka ke Xiangjiang, dia tidak langsung bertindak, malah terlihat boros. Sepertinya dia tidak terburu-buru sama sekali. Ini tidak seperti kakak laki-laki mereka. Scar, kamu benar tentang satu hal. Apa? Bekas luka membeku, tetapi tidak segera bereaksi, aku. Apa yang baru saja aku katakan? Dia benar-benar lupa apa yang baru saja dia katakan. Kau bilang otakmu tidak bagus. Li Dong membuka matanya, dan Zhao Sanhe, yang duduk di samping, tersenyum tercekik. Melihat ekspresi kaget Scar, beberapa orang benar-benar tidak bisa menahan tawa, jika tidak, Scar harus melawan mereka dengan putus asa ketika mereka kembali ke Laut Cina Timur. Sangat mudah untuk menghancurkan keluarga Qiyu. Li Dong berkata dengan tenang, bagiku, itu hanya jentikan jari, tapi apa yang terjadi setelah keluarga Qiyu dihancurkan? Ada juga keluarga Li, keluarga Wang, dan keluarga Zhang. Apakah Anda punya banyak waktu untuk membersihkannya? Waktu saya sangat berharga. Sekarang kita berada di Xiangjiang, kita akan melakukan sesuatu yang berguna untuk kita. Xiangjiang adalah kota yang makmur dan pasar yang bagus. Membersihkan di sini terlebih dahulu akan sangat penting untuk pengembangan Lin Group kita. Ketika melakukan sesuatu, saya bisa menyelesaikannya dengan kepalan tangan saya, tapi terkadang lebih berguna menggunakan otak saya. Li Dong melirik Scar, berhenti sejenak, dan melambaikan tangannya lagi. Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan, lebih baik kamu menggunakan tinjumu. Engah, Zhao Sanhe tidak tahan lagi. Pada saat ini, wajahnya merah. Mendengar nada tak berdaya Li Dong, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia terbatuk sambil tersenyum. Tuan Zhao, Scar melotot, kamu menertawakanku. Tidak, hanya saja lelucon yang diceritakan kakak terlalu lucu, Zhao Sanhe segera menegakkan wajahnya, tetapi wajahnya bergetar. Di mana kakak menceritakan lelucon? Anda menertawakan saya. Aku ingin melawanmu. Duel. Hanya kamu. Lupakan saja, bukan berarti aku meremehkanmu, sama sepertimu, aku melawan mereka bertiga satu persatu, Zhao Sanhe tampak menghina. Dia adalah master sejati dan kuat, dan Scar hanya level 1, kekuatan antara keduanya sangat berbeda, belum lagi bekas luka, bahkan bekas luka pun bukan tandingannya. Jika itu pertarungan sungguhan, dia bisa menggosok bekas luka di tanah tanpa 3 pukulan. Kamu. Saudaraku, lihat Tuan Zhao, dia menertawakanku. Wajah Scar sedih. Li Dong memberinya tatapan tak berdaya, lalu menutup matanya dan mengabaikannya. Segera, rombongan menuju ke kedai teh. Setelah menghentikan mobil, semua orang memasuki sebuah kotak. Setelah memesan teh, air, makanan ringan dan sejenisnya, Li Dong duduk bersama Dao Scar dan mereka menunggu, sementara Zhao Sanhe keluar. Kedai teh ini terkenal di Xiangjiang. Bukan karena makanan di sini enak, tapi karena selama kamu punya uang, banyak berita yang tidak bisa kamu temukan di luar. Sekitar 10 menit kemudian, Zhao Sanhe kembali. Bagaimana? Tanya Li Dong. Saudaraku, aku semua bertanya bahwa Xiangjiang adalah yang paling kuat sekarang, dan ada 3 keluarga besar. Zhao Sanhe menuangkan secangkir teh, meminumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, 3 keluarga adalah yang terkuat dari keluarga Jin, diikuti oleh keluarga Qiyu, dan keluarga Gao pada akhirnya. Ketiga keluarga ini saling bermusuhan, dan ada banyak gesekan kecil di antara satu sama lain, tetapi tahun-tahun ini, mereka dapat dianggap sebagai hidup berdampingan secara damai.
Zhao Sanhe akan menanyakan tentang berita itu dan menguraikannya. Termasuk jumlah penguasa dari 3 keluarga besar, tingkat kekuatan keuangan keluarga, distribusi anggota, dan sebagainya. Dan hubungan antara 3 keluarga besar dan tingkat kontradiksi. Sangat detail, setelah mendengarkannya, mata Li Dong menyipit. Dia mengetuk jarinya dengan ringan di atas meja, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhao Sanhe mau tidak mau bertanya. Bagaimana ketiga keluarga ini di mata orang biasa? Li Dong bertanya. Zhao Sanhe terkejut. Dia merenungkan, keluarga Jin memiliki reputasi terbaik. Orang-orang di keluarga ini tidak memperlakukan orang biasa sedikit pun, tidak hanya itu, keluarga Jin juga telah melakukan banyak amal selama bertahun-tahun, mensponsori banyak siswa miskin, dan memberikan banyak dukungan. Orang tua yang kesepian, dibandingkan dengan keluarga Qiyu dan keluarga Gao, keluarga ini sangat dicintai oleh orang-orang. Li Dong mengangguk, kalau begitu, ayo bantu mereka. Zhao Sanhe memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata dengan heran, kakak. Mengapa, apakah kamu masih ingin datang ke sini untuk memimpin? Li Dong bertanya dengan senyum ringan. Zhao Sanhe menyeringai dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, lupakan saja, ini hanya perjalanan sehari yang membuatku pusing. Apakah itu tidak cukup? Li Dong tersenyum dan berkata, selain itu, keluarga Jin ini memberiku kesan yang baik, belum lagi hal-hal lain, tepat ketika dia berada di Zonghai, penguasa keluarga Jin, Jin Qian, datang untuk mengingatkannya akan hal ini, dan Li Dong memiliki kesan yang baik tentang keluarga Jin. Paling tidak, pihak lain masih sangat ramah padanya. Dengan mengatakan itu, Li Dong berdiri, ayo lakukan, kamu akan mengatur hal selanjutnya. Iya Pak, tapi Scar mendengarkan percakapan mereka dengan ekspresi bingung. Apa yang saudara Zhao bicarakan? Kenapa dia tidak bisa mengerti? Pemakaman Qiyu Mingkai, tuan muda kedua dari keluarga Qiyu, sedang dipersiapkan. Ketika keluarga Qiyu meninggal, Patriark Qiyu Yuanli memberi perintah agar keluarga Qiyu tidak keluar untuk bersenang-senang selama pemakaman. Perintah ini menahan semua keluarga Qiyu, termasuk 2 tuan muda yang tersisa dari keluarga Qiyu. Qiyu Damaster baik-baik saja, dia sendiri tidak suka keluar untuk bersenang-senang. Dalam keadaan normal, dia akan mengunci diri, memilah beberapa informasi industri keluarga, atau mempelajari beberapa hal menarik lainnya. Tapi tuan muda ketiga Qiyu Mingzong berbeda. Sejak kecil, hal favoritnya adalah bersenang-senang. Hanya dalam 1 hari, dia merasa tak tertahankan ketika dia tinggal di rumah, dan dia hampir mati lemas. Tidak bisa keluar untuk minum anggur, tidak bisa keluar untuk bermain, tipe pria tidak tahan sama sekali. Malam itu, dia berbaring di tempat tidur, bola-balik, merasa tubuhnya akan terbakar. Sial, aku tidak tahan lagi. Jika dia menahan diri seperti ini, dia merasa bagian bawah tubuhnya akan meledak. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Gao Ming, apakah kamu ingin keluar untuk bermain? Aku mengundangmu. Bukankah ayahmu mengatakan untuk tidak membiarkanmu bermain? Saudara kedua Anda masih mempersiapkan pemakaman. Apakah kamu berani melanggar perintah ayahmu? Ada suara terkejut di ujung sana. Saya takut burung, selama saya tidak melakukannya secara diam-diam. Singkatnya, tidak bisakah dia keluar? Ayo, mau kemana? Qiyu Mingzong berpikir sejenak, pergilah ke klub malam di rumah Jin. Baik rumahku maupun rumahmu tidak boleh pergi, kalau tidak ayahku akan mengetahuinya. Rumah Jin, itu tidak masalah. Saya akan mengemudi sekarang. Cepat keluar, setelah menutup telepon, Qiyu Mingzong bangkit, berganti pakaian, dan berjalan ke aula. Dia tidak melihat Qiyu Yuanli, atau kakak laki-lakinya, dan bertanya kepada pengurus rumah tangga, mengetahui bahwa Qiyu Yuanli membawa kakak laki-lakinya keluar untuk bekerja, dia benar-benar lega sebelum dia kembali lebih awal. Adik perempuan, saudara ketigamu Qiyu ada di sini. Qiyu Mingzong diam-diam berlari ke pintu belakang, tidak melihat siapapun yang melihat, dan segera bergegas keluar. Dia berlari keluar dari komunitas, dan tak lama kemudian, sebuah mobil abu-abu melaju kencang. Mobil berhenti, jendela terbuka, dan sebuah kepala menyembul keluar. Pergi. Pengemudinya adalah seorang pemuda berusia 20-an yang terlihat cukup baik. Dia, bernama Gao Ming, adalah tuan muda kedua dari keluarga Gao. Meskipun keluarga Gao dan keluarga Qiyu tidak pernah rukun satu sama lain, mereka bahkan bisa dianggap sebagai hubungan yang bermusuhan, namun, Qiyu Mingzong dan Gao Ming bersenang-senang. Apakah hubungan kedua keluarga itu bermusuhan atau tidak, di mata mereka tidak masalah sama sekali. Mereka memperlakukan satu sama lain sebagai teman baik, saudara yang baik, dan pada dasarnya mereka tetap bersama setiap kali mereka pergi bersenang-senang bersama. Ketika Qiyu Mingzong masuk ke dalam mobil, Gao Ming bertanya, mau kemana? Pergi ke klub malam yang kaya dengan keluarga Jin. Kami pernah ke sana, rasanya oke, dan gadis-gadis itu juga cantik. Gao Ming mendecakkan bibirnya. Meskipun klub malam dibuka oleh keluarga Jin, dia sangat puas, karena ada begitu banyak cara bermain yang berbeda, semua dia suka.
Garis. Gao Ming mengangguk dan segera mengemudi. Tak satu pun dari mereka membawa pengawal karena mereka menyelinap keluar. Bahkan di waktu normal, di malam hari, ayah dari kedua keluarga tidak setuju mereka pergi bersenang-senang, karena apakah itu keluarga Qiyu atau keluarga Gao, banyak orang yang tersinggung dengan perkembangan tahun ini. Bersenang-senang di luar pada malam hari akan berbahaya pada akhirnya. Namun, Gao Ming dan Qiyu Mingzong tidak terlalu peduli. Karena mereka bukan ahli waris pertama dari keluarga. Oleh karena itu, meskipun mereka terbunuh, keluarga Gao dan keluarga Qiyu tidak akan kehilangan banyak, tetapi akan membuat marah para raksasa. Sebagai perbandingan, mereka sangat aman. Justru karena inilah mereka secara tidak sengaja kehabisan waktu. Mereka tidak tahu. Di pinggir jalan tidak jauh, ada mobil yang diparkir. Di dalam mobil duduk dua pria yang memakai kacamata hitam. Mereka menyaksikan Qiyu Mingzong dan Gao Ming pergi. Seorang pria mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tuan Zhao, tikus itu keluar dari kandang, segera, klub malam kaya tiba. Klub malam ini sangat terkenal di Xiangjiang. Karena klub malam ini dijalankan oleh keluarga Jin, klub ini menempati peringkat 5 besar di Xiangjiang dalam hal skala dan kemewahan. Di pintu masuk klub malam ini, deretan tempat parkir penuh dengan mobil mewah. Mobil yang tidak melebihi kelas 1 juta bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk parkir di sini, banyak wanita glamor yang lewat di sini mau tidak mau mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil beberapa foto, bermimpi suatu hari nanti mereka akan bertemu dengan pangeran tampan mereka sendiri. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa sang pangeran tidak pernah tahu cara menunggang kuda, dia hanya ingin menunggangi mereka. Bum bum bum, Gao Ming menghentikan mobil dan berjalan ke klub malam bersama Qiyu Mingzong. Begitu saya masuk, terdengar suara musik yang memekakkan telinga, yang langsung membuat gendang telinga orang-orang berisik. Oh, Tuan Qiyu, Tuan Gao, Anda di sini. Manajer klub malam melihat Qiyu Mingzong dan Gao Ming dan menyapa mereka dengan cepat. Meskipun keluarga Jin memiliki hubungan yang buruk dengan kedua keluarga tersebut, para manajer di sini tetap tidak berani menyinggung Qiyu Mingzong dan Gao Ming. Bukan saja dia tidak berani menyinggung, tetapi dia harus menyambutnya. Qiyu Mingzong menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia memikirkannya dan berkata kepada manajer, jangan beritahu siapapun tentang Gao Ming dan aku berada di sini, tahu? Dimengerti, saya mengerti. Manajer klub malam mengangguk dan membungkuk, dua tuan muda, silakan datang ke sini. Aku menyimpan semua kotak untukmu. Qiyu Mingzong tampak puas, meskipun ini adalah situs keluarga Jin, orang-orang di sini sangat makmur. Biarkan kesombongannya menemukan kepuasan besar. Apa hal terpenting bagi tuan muda kaya seperti mereka? Uang, wanita, juga tidak. Yang paling mereka hargai adalah wajah. Tidak diragukan lagi bahwa antusiasme dan rasa hormat dari pengelola klub malam ini telah memberi mereka wajah yang luar biasa. Manajer pemimpin, Qiyu Mingzong menepuk pundaknya dan bertanya dengan suara rendah, apakah ada gadis baru-baru ini? Kami semua lelah bermain dengan bintang kecil dan ingin mengubah selera kami. Manajer buru-buru tersenyum dan mengangguk, ini yang diinginkan kedua tuan muda, atau kamu pergi ke kotak dan duduk sebentar, aku akan menemukan seseorang untukmu. Oke, cepatlah, waktu pemuda ini terbatas. Qiyu Mingzong mengangguk, dia mengeluarkan setumpuk tiket dari sakunya dan menyerahkannya. Senyum di wajah manajer klub malam semakin cerah, berurusan dengan tuan muda kaya, terutama tuan muda kaya yang paling menginginkan wajah, dia tahu bagaimana menjelajahi psikologi mereka. Meskipun pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Qiyu dan keluarga Gao, tidak masalah, selama pihak lain memberikan uang dan tidak membuat masalah di sini, dia tidak peduli dengan identitasnya. Dia membawa Qiyu Mingzong dan Gao Ming ke sebuah kotak mewah, lalu pergi mencari seorang wanita sesuai permintaan Qiyu Mingzong dan Gao Ming memasuki kotak, dan seluruh orang itu tampak terbebaskan. Qiyu Mingzong melepas mantelnya dan melemparkannya ke sofa, mengutuk, sial, kamu harus licik saat pergi bermain, itu benar-benar memalukan. Gao Ming tersenyum tipis, dia mengambil sebotol anggur dari lemari anggur, menuangkan 2 gelas setelah membukanya, dan tertawa. Kalau tidak, ini adalah periode yang luar biasa. Kakak keduamu belum turun ke tanah. Jika ayahmu mengetahui hal ini, percaya atau tidak untuk mematahkan kakimu. Putramu cukup berani. Anda berani meminta saya minum saat ini. Luar biasa. Qiyu Mingzong tampak menghina. Aku takut menjadi telur, bagaimana jika ayahku tahu? Bisakah dia benar-benar memotong kakiku? Ini masalah besar untuk dikurung olehnya selama beberapa hari. Aku mengaguminya, tapi akulah yang tidak berani melakukan ini. Gao Ming mengacungkan jempol. Ayo, bersulang dulu. Qiyu Mingzong mengambil gelas anggur, setelah 2 gelas berdenting, Qiyu Mingzong berlari ke lemari di sudut dan mencarinya. Segera, dia menggali banyak gadget dari dalam, hal semacam ini terutama bagi mereka untuk bermain dengan anak-anak kaya ini, mencari kesenangan. Tapi wanita yang bermain dengan mereka akan menderita, karena itu akan menyakitkan.
Tapi Qiu Mingzong dan Gao Ming sama sekali tidak peduli, mereka tidak memikirkan perasaan para wanita itu, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Bahkan ketika mereka bermain terlalu banyak di masa lalu, mereka bunuh diri, dan beberapa gadis meninggal karena mereka, hanya saja hal-hal seperti itu sepele bagi keluarga mereka, dan mudah diselesaikan. Jadi mereka bahkan lebih tidak bermoral. Sialan, mengapa kamu lama sekali untuk datang? Qiu Mingzong tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia membakar tubuhnya dengan penuh semangat, merasa seluruh tubuhnya akan terbakar, dan dia tidak tahan lagi. Haruskah aku keluar dan bergegas? Kata Gao Ming sambil tersenyum. Oke, cepatlah, aku masih menunggu Suang kembali. Qiu Mingzong mengangguk, Gao Ming berdiri sambil tersenyum, siap membuka pintu dan keluar. Namun saat berikutnya, senyuman di wajah Gao Ming tiba-tiba membeku. Saku, suara bilah tajam yang menusuk daging terdengar. Segera setelah itu, darah menyembur keluar, dan Gao Ming hanya merasa kekuatan tubuhnya menghilang dengan cepat. Dia menatap pria yang mengenakan topeng di depannya dengan ketakutan di matanya. Dia mencengkeram tenggorokannya dan ingin berteriak, tetapi dia terus-menerus berlumuran darah dan tidak bisa mengeluarkan suara. Qiu Mingzong minum segelas anggur lagi. Dia melirik ke pintu dan menemukan bahwa Gao Ming belum keluar. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Gao Ming, pesawat jenis apa yang kamu jalankan? Bukankah kamu mengatakan untuk bergegas? Apa yang sedang kamu lakukan? Menari. Karena saat ini Gao Ming terlihat gemetaran, melihat dari belakang, benar-benar terlihat seperti sedang menari. Terlebih lagi, cahaya di dalam kotak ini sangat redup, dan tidak ada darah yang mengalir dari Gao Ming sama sekali, ledakan. Pada saat ini, suara teredam keluar. Kemudian Qiu Mingzong melihat Gao Ming terbang terbalik. Tidak memihak, hanya duduk di sofa. Qiu Mingzong terkejut. Dia melihatnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa Gao Ming di sebelahnya telah melebarkan matanya, lehernya penuh darah, dan napasnya hilang. Melihat pemandangan ini, rasa takut yang luar biasa tiba-tiba memenuhi dadanya. Dia mendongak dengan ngeri dan melihat ke pintu. Kemudian saya melihat kilatan cahaya dingin lewat, tertawa. Wajah Qiu Mingzong berubah drastis, dia ingin berteriak, tetapi dia merasa kekuatan fisiknya semakin lemah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat belati yang tertancap di dadanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan membunuh seseorang di sini, terlebih lagi, Gao Ming dan tuan mudanya yang kaya yang membunuhnya. Qiu Mingzong menggetarkan mulutnya dan mengeluarkan suara yang sulit, tapi kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia membuka mulutnya untuk terus berbicara, tetapi dia tidak punya energi, dia akhirnya melihat bahwa pintu kotak itu tertutup, mengisolasi semua yang ada di luar. Siapa ini? Masalah ini akhirnya muncul di hati Qiu Mingzong, tetapi kesadarannya benar-benar ditelan oleh kegelapan. Dia meninggal. Seperti Gao Ming, dia tidak akan pernah memandang rendah matanya. Saya tidak tahu berapa lama, manajer klub malam Dorset akhirnya tiba, dia menemukan beberapa wanita cantik yang sangat pandai datang, dan mereka cantik, gempal, dan muda, dan membawa mereka ke pintu kotak. Manajer mengulurkan tangan dan mengetuk pintu, Sao Qiu, Gao Sao, aku membawamu kemana-mana. Setelah berbicara, manajer tersenyum dan membuka pintu, pada saat ini, semua lampu di dalam kotak dimatikan, dan Qiu Mingzong dan Gao Ming terlihat duduk di sofa, ada sedikit anggur di dalam kotak. Kamu merawat Sao Qiu dan Sao Gao dengan baik, apakah kamu mengerti? Ketika manajer berbicara, beberapa wanita langsung menempel pada Qiu Mingzong dan Gao Ming seperti ular air. Salah satu wanita, begitu dia mengulurkan tangannya, dia menyentuh sesuatu yang berlendir dan basah. Dia mengira itu anggur, jadi dia meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya, tetapi bau darah yang kuat membuatnya tercengang. Kemudian dia akhirnya melihat cahaya redup, dengan belati tertancap di hati Qiu Mingzong. Apa? Tiba-tiba, wanita itu berteriak keras. Membunuh. Mati. Ketika kata-kata ini jatuh, semua orang terkejut, dan manajer yang akan pergi pun terkejut. Dia menoleh ke belakang dengan tiba-tiba, lalu menyalakan lampu di dalam kotak tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba ada cukup cahaya, dan semua orang melihat pemandangan kotak itu. Saya melihat Gao Ming, tuan muda kedua dari keluarga Gao, dan Qiu Mingzong, tuan muda ketiga dari keluarga Qiu, keduanya sedang duduk di sofa. Keduanya berlumuran darah, dan jelas bahwa yang satu digorok tenggorokannya, dan yang lainnya ditikam jantungnya, jelas, dia tidak bisa mati lagi. Melihat pemandangan ini, manajer tercengang. Apa? Para wanita semakin berteriak, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan lari keluar. Manajer memulihkan akal sehatnya, ekspresi ketakutan di wajahnya, tuan muda ketiga dari keluarga Qiu sudah mati. Tuan muda kedua dari keluarga Gao juga meninggal. Telah mati, dan dia meninggal di klub malam kekaisaran. Masalah ini terlalu besar, dia, manajer malam, pasti akan berakhir.
Dia tidak pernah bermimpi bahwa kedatangan kedua tuan muda kali ini tidak hanya akan gagal memberinya penghasilan yang cukup besar, tetapi juga membawa masalah besar bagi keluarga Jin. Sao Qiu, tuan muda, dia berteriak beberapa kali. Tetapi Qiu Mingzong dan Gao Ming tidak mendapat tanggapan apapun, bahkan suhu tubuh mereka hampir hilang. Mata kedua pria itu tidak menatap apa-apa, terlihat sangat menakutkan. Segera, seluruh klub malam Emgrand menjadi kacau balau. Apa, kakak ketigaku sudah mati? Ketika tuan tertua dari keluarga Qiu mendapat kabar, dia tidak peduli dengan masalah yang ada dan segera bergegas maju. Kakak ketiga dari keluarga Qiu telah meninggal karena tuan muda kedua sebelumnya, dan sekarang tuan muda ketiga telah meninggal. Satu-satunya tuan muda yang tersisa hampir gila. Terjebak. Setelah dia tiba, dia menamparkan wajah manajer Imperial Night Club. Saya sangat marah sehingga saya ingin membunuh seperti singa. Apa yang terjadi? Bagaimana saudara laki-laki ketiga saya bisa mati? Anda telah menjelaskannya kepada Lao Su, dia sangat marah, dan tidak ada yang hadir yang berani terkesiap. Tuan muda Qiu, saya juga tidak tahu. Manajer Emgrand menggigil, wajahnya menjadi pucat. Tuan muda Qiu-san dan anak kedua datang ke sini belum lama ini, dan mereka berkata akan menemukan beberapa anak kecil untuk dimainkan dan biarkan aku mengaturnya. Saya tidak berharap mereka dibunuh. Manajer ingin menangis tanpa air mata. Setelah kata-kata ini jatuh, Tuan Qiu akhirnya menyadari bahwa lebih dari adik laki-lakinya telah meninggal di sini. Ada satu lagi, tuan muda kedua dari keluarga Gao, Brilian. Dia meninggal di sini bersama saudaranya, meninggal di klub malam kekaisaran keluarga Jin. Wajah Qiu Dasao sangat biru, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Biarkan aku melihat lebih dekat, dan tanyakan semua yang kamu tahu. Dia berteriak dan berbalik untuk melihat bawahannya, segera pergi ke pengawasan, dan kita harus mencari tahu siapa yang membunuh saudaraku. Dia benar-benar marah sampai ekstrim. Dalam waktu singkat ini, kedua adik laki-lakinya terbunuh satu persatu, adik kedua Cui Mingkai baik-baik saja. Lagi pula, dia terbunuh karena konflik dengan orang lain di luar, dan Qiu Mingkai merampas posisinya sebagai kepala rumah. Dia meninggal, dan Qiu Dasao tidak akan terlalu marah. Namun, saudara ketiga ini berbeda. Qiu Mingzong sama sekali tidak ingin menjadi kepala keluarga, juga tidak akan merampoknya, dan dia tidak akan pernah melanggar perintah kakak laki-lakinya, jadi dia sangat mencintai adik laki-laki ini. Namun, sekarang saudara perempuannya sudah meninggal. Masih terbunuh di Xiangjiang. Itu bisa dianggap terbunuh di wilayahnya sendiri, yang membuatnya sangat marah. Segera, kematian Qiu Mingzong dan Gao Ming mengejutkan seluruh Xiangjiang dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka bahwa di tempat seperti Xiangjiang, seseorang akan berani membunuh keluarga Qiu dan keluarga Gao. Anda tahu, orang biasa pun tahu kengerian dari tiga keluarga besar. Tak lama kemudian, Qiu Yuanli, kepala keluarga Qiu, juga datang. Dia memandang Qiu Mingzong, yang sudah kedinginan dan kaku. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya sangat muram sehingga dia hampir ingin memakan orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tersipu, dan dia juga sangat marah. Namun, dia samar-samar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Hanya sedikit orang yang tidak tahu seberapa kuat ketiga keluarga besar di Shanghai ini, bahkan jika mereka membenci keluarga Qiu, yang berani membunuh Qiu Mingzong dengan kejam. Bukankah dia takut akan balas dendam Qiu? Belum lagi dua tuan muda dari keluarga Gao yang meninggal di waktu yang bersamaan. Kemarahan dua keluarga besar, bahkan keluarga Jin, pasti takut pada 3 poin. Awalnya malam ini dia mengundang kepala keluarga Gao untuk minum teh, dan ngomong-ngomong membawa putra sulungnya untuk membicarakan sesuatu, tapi tanpa diduga, hal seperti itu akan terjadi. Dia adalah kepala keluarga Qiu, tapi dia bahkan lebih dari seorang ayah. Hanya dalam beberapa hari, dia meninggal dengan 2 putra berturut-turut, yang membuat amarahnya lebih kuat dari amarah Qiu Dasao. Ayah, kurasa itu keluarga Jin. Qiu Dasao tiba-tiba berkata, saat ini, kecurigaan keluarga Jin adalah yang terbesar. Menurutnya, Qiu Mingzong dan Gao Ming terbunuh di klub malam keluarga Jin pada saat yang sama, dan keluarga Jin benar-benar memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Kemungkinan besar kejadian ini diarahkan langsung oleh keluarga Jin. Karena di Xiangjiang, selain keluarga Jin yang berani melakukan ini, siapa yang berani melakukannya? Jangan khawatir, tunggu keluarga Gao datang. Qiu Yuanli berkata dengan dingin. Nada suaranya sangat suram, tetapi dia tidak punya keinginan. Karena hal ini terlalu aneh. Bahkan jika keluarga Jin ingin melakukan sesuatu, mereka tidak bisa menjadi lebih kurus. Sekarang keluarga Qiu dan keluarga Gao diam-diam mulai membentuk aliansi untuk menangani keluarga Jin, namun, berita penting seperti itu belum terungkap sama sekali, dan keluarga Jin tidak tahu tentang itu. Bagaimana mereka mulai tiba-tiba, apalagi mereka menyerang Qiu Mingzong dan Gao Ming yang tidak mengancam keluarga Jin. Pokoknya, selama itu adalah keluarga Jin, maka aku harus membuat mereka membayar harganya. Qiu Dasao berkata dengan dingin.
Meski terlihat marah. Namun, jauh di dalam matanya, ada cahaya kegembiraan. Keluarga Jin telah menekan kepala dua keluarga besar mereka selama bertahun-tahun, membuat mereka tidak bisa tidur. Sekarang, dengan kejadian ini, Master Qiyu melihat peluang emas. Keluarga Qiyu dan keluarga Gao dapat bersatu sepenuhnya untuk menghadapi keluarga Jin. Penemuan ini membuat Qiyu Dasao sangat bersemangat. Dia mulai sedikit tidak sabar. Teman-teman dari keluarga Gao, ayo cepat, tunggu saja pada saat yang sama. Duduk di balkon hotel, menyaksikan malam bergegas di Sungai Xiangjiang, Li Dong tanpa ekspresi. Saudaraku, semuanya dilakukan dengan benar. Zhao Sanhe berdiri di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qiyu Mingzong, tuan muda ketiga dari keluarga Qiyu, dan Gao Ming, tuan muda kedua dari keluarga Gao, meninggal di sebuah klub malam di lokasi keluarga Jin. Lingkaran bawah tanah Xiangjiang ini akan segera kacau. Meskipun Zhao Sanhe belum pernah ke Xiangjiang, dia tahu betul bahwa masing-masing dari tiga keluarga besar Xiangjiang kuat dan mendominasi, selama bertahun-tahun, tidak ada yang mampu menggoyahkan status tiga keluarga besar. Tidak hanya mereka di industri lingkaran bawah tanah, mendominasi semua industri besar, tetapi juga kekuatan lingkaran bawah tanah yang paling mereka andalkan, kekuatan semacam itu berada di luar imajinasi orang biasa. Tidak mudah mengadu kolam sebesar Xiangjiang. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Sanhe, Li Dong mengangguk. Kematian Qiyu Mingzong dan Gao Ming secara alami dibuat-buat olehnya, kedua orang ini mati secara tidak adil, karena perbuatan dan kejahatan yang mereka lakukan sudah cukup untuk menyebabkan mereka mati ribuan kali. Saudaraku, apakah menurutmu api ini akan membakar kepala kita? Zhao Sanhe mau tidak mau bertanya, lagi pula, keluarga Qiyu biasa mengirim orang untuk membuat masalah di Laut Cina Timur. Sekarang hal semacam ini akan segera terjadi, kemungkinan besar keluarga Qiyu akan menghubungkan masalah ini dengan mereka. Wajah Li Dong tenang, belum tentu. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kamu mengatakan bahwa keluarga Qiyu dan keluarga Gao sekarang bersaing untuk keluarga pertama Xiangjiang dan sedang bersiap untuk bersama-sama berurusan dengan keluarga Jin. Mereka hanya kekurangan sekering. Bahkan jika tidak ada hal seperti itu, cepat atau lambat kedua keluarga besar akan bergandengan tangan untuk berurusan dengan keluarga Jin. Terlebih lagi, orang yang paling tidak berguna di keluarganya akan mati kali ini. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan peduli tentang itu? Ini hanya alasan, Li Dong melakukan ini untuk mencari alasan agar dua keluarga besar berurusan dengan keluarga Jin. Jadi apa maksudmu kakak, api ini tidak akan membakar kepala kita? Zhao Sanhe menjadi bersemangat. Tentu saja tidak, keluarga Jin seharusnya yang paling panik sekarang, Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, tunggu, pertunjukan bagus, ini akan segera dimulai. Akhirnya, keluarga Gao ada di sini. Di sini, ada kepala keluarga Gao dan tuan muda keluarga Gao. Patriark dari keluarga Gao disebut Gao Chun, yang juga seorang seniman bela diri, dan juga seorang master yang kuat, kekuatannya sebanding dengan Qiyu Patriark Qiyu Yuanli. Setelah mereka datang, suasana menjadi lebih menyedihkan. Itu membuat orang sesak napas. Melihat tubuh Gao Ming dan Qiyu Mingzong, orang-orang dari keluarga Gao cukup marah untuk membakar seluruh sungai Xiangjiang, ledakan. Kepala keluarga Gao, Gao Chun, menamparkan meja, dan tiba-tiba meja itu roboh. Apakah kamu sudah tahu siapa dia? Suaranya bergetar, membunuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa putra keduanya akan mati secara tak terduga. Saya sedang menyelidiki. Saya telah mengirim seseorang untuk mengatur pengawasan, dan saya telah mengirim seseorang untuk memeriksa pengawasan semua persimpangan terdekat. Saya juga mengirim seseorang untuk menangani semua pintu masuk dan keluar di area ini, selama ada berita, saya akan segera melaporkannya. Qiyu Dasao dengan cepat berkata. Qiyu Yuanli tanpa ekspresi dan jujur, orang-orang mati atas dasar keluarga Jin. Keluarga Jin tidak bisa menyingkirkan masalah ini. Keluarga Jin. Gao Chun mencibir, bagaimana dengan keluarga Jin? Saya tidak peduli trik apa yang dilakukan keluarga Jin. Orang yang membunuh putraku adalah keluarga Jinnya, jadi akun ini akan diselesaikan. Seperti yang mereka katakan, keduanya saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Tak lama kemudian, seseorang masuk. Tuan muda, saya sudah memeriksa, orang-orang yang membunuh tuan muda ketiga dan tuan muda kedua adalah penjaga keamanan di klub malam ini. Pria itu berteriak keras. Mendengar ini, manajer M Grand tampak tercengang. Keamanan Dorset, apa itu lelucon internasional? Hanya ada beberapa penjaga keamanan M Grand, dan dia juga mengawasi pengawasan. Pembunuh bertopeng itu bukanlah M Grand. Dari nol, tiba-tiba, dia ingin mengerti. Keluarga Qiyu dan keluarga Gao akan bergabung untuk menangani keluarga Jin. Kematian Qiyu Mingzong, kematian Gao Ming, leluhur dari dua keluarga besar ini tidak peduli sama sekali, mereka tidak peduli siapa yang membunuh Qiyu Mingzong dan lainnya, karena kedua orang ini tidak akan jauh lebih besar dari keduanya mereka, bantuan keluarga besar. Apa yang mereka inginkan hanyalah sebuah alasan.
Alasan bergabung bersama untuk berurusan dengan keluarga Jin. Gunakan kematian mereka untuk menyerang keluarga Jin, atau bahkan membiarkan dua keluarga besar bergabung untuk menghancurkan keluarga Jin dan menghancurkan keseimbangan tiga keluarga di Xiangjiang. Inilah nilai Qiu Mingzong dan Gao Ming. Menghancurkan keluarga Jin dan Xiangjiang, keduanya saling bertarung. Hah, keluarga Jin. Qiu Yuanli berkata dengan lantang, keluarga Qiuku menentangmu. Membunuh keluarga Gao saya, keluarga Jin, harus membayarnya dengan darah. Gao Chun juga berteriak dengan dingin, segera, keluarga Qiu dan keluarga Gao mulai meremehkan bisnis keluarga mereka. Jelas bersiap untuk pertempuran, pemahaman diam-diam membuat kulit kepala mati rasa, dan tampaknya tidak ada ruang untuk berbicara. Ini agak tidak bisa dimengerti, mulai malam ini, situasi Xiangjiang tiba-tiba berubah, dan ada berbagai macam peluang pembunuhan. Hanya dalam beberapa jam, masalah ini menyebar ke seluruh Xiangjiang. Sekarang keluarga besar dan kecil di Xiangjiang sudah mengetahui kematian dua tuan muda dari keluarga Gao dan keluarga Qiu di wilayah keluarga Jin. Selain itu, keluarga Gao dan keluarga Qiu telah berbicara tentang berperang dengan keluarga Jin. Pembunuhan keluarga Jin atas anak-anak keluarga Qiu saya adalah provokasi dan penghinaan bagi keluarga Qiu saya. Perseteruan darah seperti itu tidak boleh dibagi. Membunuh keluarga Gao saya, keluarga Jin terlalu sombong, apakah menurut Anda keluarga Gao saya tidak punya siapa-siapa? Untuk sementara waktu, seluruh Xiangjiang penuh dengan kekerasan. Tetapi lebih banyak orang yang sangat terkejut. Karena banyak orang tidak dapat memahaminya, mengapa keluarga Jin melakukan itu. Anda tahu, ini menantang dua keluarga besar sekaligus, meskipun keluarga Jin sangat kuat, begitu keluarga Qiu dan keluarga Gao bergabung, kekuatan semacam itu dapat dianggap sebagai Tianxing. Bahkan keluarga Jin harus membayar mahal jika mereka ingin melawan dua keluarga besar, tidak perlu menunggu sampai keesokan harinya. Malam itu, dua keluarga besar mulai bergerak. Tidak hanya dalam bisnis di permukaan, dua keluarga besar bergabung untuk menyerang keluarga Jin, lingkaran bawah tanah, dan pada saat yang sama melakukan balas dendam gila-gilaan terhadap keluarga Jin. Hampir tidak ada tanda-tanda ini, dan tiba-tiba pecah, dan keluarga Jin terkejut dan menderita kerugian besar pada saat ini. Ini sudah jam 3 pagi. Namun, keluarga Jin cerdas, kepala keluarga Jin disebut Jin Yuguang, dan dia berbeda dari kepala dua keluarga lainnya. Karena dia tidak berlatih seni bela diri, hanya orang biasa, namun, selama seseorang menyebut dia di Xiangjiang, mereka akan memuji dia sebagai kepala keluarga Jin yang paling menonjol selama bertahun-tahun. Alasannya sederhana, setelah dia mengambil alih keluarga Jin, dia langsung menghancurkan dua keluarga besar lainnya dalam hal sumber daya keuangan hanya dalam beberapa tahun. Apalagi, kekuatan keseluruhan keluarga Jin telah ditingkatkan beberapa lusin kali, jauh melebihi dua keluarga besar lainnya. Meski dia orang biasa, dia membuat dua keluarga lainnya sangat iri. Tentu saja, selain dia, keluarga Jin bahkan lebih ditakuti oleh patriark keluarga Jin sebelumnya, yaitu ayah Jin Yuguang. Meskipun dia sudah tua, dia adalah satu-satunya guru hebat di Xiangjiang, justru karena keberadaan lelaki tua itu dapat sepenuhnya menghalangi dua keluarga besar. Namun, lelaki tua itu tidak sering keluar pada hari kerja. Dia telah berkultivasi di kedalaman manor keluarga Jin. Umumnya, tidak ada peristiwa besar, dan orang lain tidak akan dapat melihatnya. Sekarang, di ruang tamu keluarga Jin, Jin Yuguang, pemilik keluarga Jin, memiliki wajah yang tenang. Dia sama sekali tidak kesal karena keluarga Qiu dan keluarga Gao tiba-tiba menyerang keluarga Jin. Bahkan perubahan mood sedikit pun tidak terlihat di wajahnya, karena dia tahu betul bahwa baik keluarga Qiu maupun keluarga Gao tidak ingin melangkah lebih jauh. Sumber daya di pihak Xiangjiang sangat besar. Mereka ingin melangkah lebih jauh. Satu-satunya cara adalah menghancurkan keluarga Jin dan membagi sumber daya. Keluarga Jin saya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun di Xiangjiang sejak perkembangannya, tetapi tidak semua orang bisa memulai. Jin Yuguang sedikit mengernyit. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Qiu dan keluarga Gao masing-masing lebih baik mati untuk seorang putra, mereka juga akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kami. Dia tahu betul bahwa setelah keluarga Jin hancur total, maka Xiangjiang akan menjadi keluarga Qiu di masa depan dan keluarga Gao memiliki keputusan akhir. Ayah, mereka datang dengan ganas. Hanya dalam beberapa jam, kami telah kehilangan banyak hal. Berdiri di samping Jin Yuguang bukanlah Jin Moran, tuan tertua dari keluarga Jin, melainkan seorang wanita. Wanita ini terlihat seperti berusia 30-an, dia heroik dan terlihat tidak lebih buruk dari pria, dia adalah wanita tertua dari keluarga Jin, saudara perempuan Jin Moran, Jin Molly. Wanita ini adalah legenda di Xiangjiang. Karena dia pernah berkata bahwa jika dia tidak menikah dalam kehidupan ini, dia akan mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan keluarga Jin, tidak mungkin, apalagi Jin Moran terobsesi dengan seni bela diri, dan dia bukan sutradara.
Di masa depan, Jin Moran tidak ingin mewarisi posisi kepala keluarga Jin, jadi dia hanya bisa membiarkan Jin Moli mewarisi. Aku tidak tahu siapa yang diam-diam menyalahkan keluarga Jin kita, sehingga dua keluarga besar bisa mencari alasan seperti ini. Kim Moli sedikit marah, saya akan menjelaskan kepada mereka dengan jelas. Mendengar perkataan Jin Moli, Jin Yu Guang hanya menggelengkan kepalanya, orang yang membunuh Qiu Mingzong dan Gao Ming bukanlah keluarga Jinnya, atau dua keluarga besar lainnya. Dua keluarga besar hanya meminjam alasan ini untuk melakukannya, saya tidak akan mendengarkan penjelasan mereka sama sekali. Jin Yu Guang menggelengkan kepalanya. Orang yang membunuh Su Mingquan dan Zuo Shize bukanlah keluarga Gao miliknya, juga bukan keluarga Su dan keluarga Zuo, mereka berdua hanya menggunakan alasan ini. Di mana Anda bersedia mendengarkan mereka menjelaskan? Pihak lain hanya ingin memusnahkan keluarga Jin saya, jadi mengapa mereka mendengarkan kami menjelaskan? Jin Yu Guang berkata, kecilkan industri dan biarkan melakukan apapun yang Anda bisa. Jangan berkonflik dengan mereka untuk saat ini. Ayah, Kim Moli marah, mereka semua menggertak kita. Ini juga tidak mungkin, kakekmu mundur dan mencerahkan seni bela diri. Kecuali dia, tidak ada seorang pun di keluarga Jin yang bisa menghentikan dua master hebat setengah langkah. Jin Yu Guang berkata dengan ringan, selama keluarga Jin bisa menahan mereka, mereka akan kalah saat kakekmu pergi, dia menoleh dan melirik, tiba-tiba wajahnya berubah. Di mana saudaramu? Hati Kim Moli tergerak, bocah konyol ini, apakah kamu tidak tahu cara bergerak? Bawa dia kembali segera. Jin Yu Guang berkata dengan dingin. Iya, Kim Moli segera berlari keluar. Pada waktu itu, dalam industri keluarga Jin. Membunuh, jeritan keras, seperti guntur besar, meledak seketika, sosok gila seperti naga perang, memegang tongkat besi di kedua tangan, bergegas ke kerumunan, dan menghancurkannya dengan gila-gilaan. Bum-bum, batang besi terlalu mendominasi, dan sangat kuat sehingga setiap batang langsung menghancurkan seseorang di tanah dan tidak bisa lagi berdiri. Berani membuat masalah di lokasi keluarga Jinku. Kamu mencari kematian. Mati untukku. Pergi. Jin Moran seperti Tyrannosaurus humanoid, seolah-olah tanpa lelah, tongkat panjang itu ganas, mengenai bahu seseorang dengan bunyi klik, dan tulangnya patah. Tongkat panjang di tangannya terlepas dari tangannya, tapi dia tetap tidak berhenti. Mundur, mundur. Beberapa anggota keluarga Qiu berteriak keras, masih dipukuli sehingga mereka tidak tahu apa-apa lagi. Pria di depannya benar-benar gila. Mundur. Di mana Anda akan mundur? Di pintu, Kim Moli membawa orang masuk dan memblokir pintu secara langsung, melambaikan tangannya, jangan biarkan mereka pergi. Ledakan, ledakan. Tapi dalam beberapa menit, tidak ada keluarga Qiu yang bisa diam. Semua orang menangis dan berteriak lagi dan lagi. Beritahu keluarga Qiu, jika kamu berani membuat masalah di lokasi keluarga Jinku, aku akan mengalahkan keluarga Qiumu dan membunuh kalian semua. Dengan mata dingin Jin Moransen, semua orang di keluarga Qiu ketakutan. Pria menakutkan ini, pria menakutkan dari keluarga Jin yang dikenal sebagai Wu Qi ini, benar-benar menakutkan. Oke, ayah memintaku untuk mengantarmu kembali. Kim Moli berjalan mendekat. Dia melihat otot-otot Jin Moran, dan terlihat jelas jika dia dipukul dengan tongkat, dia akan lumpuh jika dia mati, dan ketika seseorang memukulnya, rasanya seperti digelitik. Adik laki-laki saya sendiri dari seni bela diri tidak tertarik pada kekuasaan, kekayaan, atau status kecuali untuk pelatihan seni bela diri, bahkan calon pemimpin keluarga Gao akan diwarisi oleh saudara perempuannya. Kembali, Jin Moran menggertakkan giginya, orang lain telah menindas kami, dan biarkan aku kembali. Saya ingin membunuh mereka semua. Bahkan jika dua pencuri tua Qiu Yuanli dan Gao Chun datang, aku akan melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, seseorang berada di belakang layar. Saya sudah memiliki beberapa petunjuk, Kim Moli berkata perlahan, ayah tidak akan membiarkan kami peduli, tapi kali ini, aku tidak akan mendengarkannya, dia telah menyelidiki beberapa petunjuk bahwa Qiu Mingkai, tuan muda kedua dari keluarga Qiu, terbunuh di Zonghai. Pembunuhnya adalah orang-orang dari Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing Daratan. Selain itu, keluarga Qiu mengirim seseorang untuk membalas dendam di masa lalu, tetapi gagal. Sekarang hal semacam ini terjadi, dia adalah wanita yang sangat cerdas, dan tiba-tiba memikirkannya, mungkin ada hubungannya dengan Laut Cina Timur. Siapa ini? Tidak peduli berapa banyak yang dimiliki Jin Moran, dia akan membunuh siapa saja yang berani mencari kematian dan menyebabkan keluarga Jin mereka menderita kerugian besar. Dong Hai, Li Dong. Mata Jin Moli dingin, saya juga menemukan bahwa ada beberapa orang dari Laut Cina Timur, dan salah satunya cocok dengan orang bernama Li Dong. Setelah mendengar ini, Jin Moran terkejut. Dong Hai Li Dong. Wajah Li Dong langsung muncul di benaknya, tentu saja, dia tidak asing dengan Li Dong, sebenarnya, ketika dia berada di Zonghai, dia sangat mengagumi pria bernama Li Dong, dan dia menunjukkan kebaikan kepada Li Dong. Tapi masalah ini, dia benar-benar tidak memikirkannya.
Itu dia. Kenapa dia melakukan ini? Setelah Jin Moran membeku beberapa saat, lalu dia menjadi marah. Dia meminta dirinya untuk memperlakukan Li Dong itu sebagai teman, tetapi sekarang pihak lain telah melakukan ini, jelas bahwa dia bermain dengan keluarga Jin sebagai bidak catur, dia tidak tahan. Tidak, aku akan memintanya untuk menjelaskan. Jin Moran berteriak keras, mengambil batang besi di tanah, dan langsung berlari keluar, berhenti. Kim Molly hanya bisa berteriak, apakah kamu tahu di mana dia? Apakah Anda tahu detailnya? Tidak tahu. Jin Moran berkata dengan dingin, aku tidak perlu tahu, saya memperlakukannya sebagai teman, tetapi jika dia melakukan ini sekarang, dia adalah musuh keluarga Jin kami. Saya harus mencari tahu bahwa jika dia benar-benar musuh, maka saya akan membunuhnya. Kim Molly tidak ada hubungannya dengan saudara Wu Qi ini, dia hanya tendon, tanpa embel-embel, simple dan kasar, untuk menghadapi musuh langsung saja Anda lakukan, dan lakukan sampai mati. Itu masih belum bisa dibuktikan. Orang utama di balik layar adalah Li Dong dari Laut Cina Timur. Jika kamu pergi dengan gegabah, kamu akan menyinggung pihak lain. Kim Molly berkata dengan cepat, dia juga bertanya tentang sesuatu yang terjadi di pedalaman. Misalnya, Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing dikenal sebagai tanah terlarang, dan tidak ada yang boleh membuat masalah, sekarang keluarga Jin sedang menghadapi pengepungan dua keluarga besar, dan kebenarannya masih belum jelas, tidak bijaksana untuk membuat musuh baru bagi keluarga Jin. Aku tidak bisa mengatur sebanyak itu. Tetapi Jin Moran mau mendengarkan, tongkat panjang itu terbentur, berderit, bahkan memercikkan banyak percikan api, dia meraung dan bergegas keluar. Jin Moran meneriakkan beberapa kata di belakangnya tanpa hasil. Nona, apa yang kamu lakukan sekarang? Kata beberapa orang kepercayaan. Kecilkan sementara, tetapi jika keluarga Qiyu dan keluarga Gao berani datang, selamat datang, datang dan bunuh satu untukku. Ya, Jin Molly menyesal memberitahu Li Dong tentang Jin Moran, anak ini terlalu impulsif namun, dia ragu dengan penampilan Li Dong di Xiangjiang. Mengapa dia muncul saat keluarga Jin diserang bersama oleh keluarga Gao dan keluarga Qiyu? Semua hal yang berkaitan dengan Li Dong telah diselidiki secara menyeluruh untukku. Kecuali untuk urusannya di Laut Cina Timur, serta perjalanannya baru-baru ini di Shanghai dan Zhonghai, semua rencana perjalanan, orang yang dia lihat, dan tempat yang dia kunjungi, diselidiki secara menyeluruh, jernih. Iya, Nona, di mana Tuan Muda? Biarkan dia pergi. Jin Molly berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa untuk mengukur kedalaman Li Dong. Dia juga ingin tahu apakah Dong Hai Li Dong adalah musuh atau teman keluarga Jin. Dengan kesabaran keluarga Jin, terlalu mudah untuk menyelidiki di mana orang asing tinggal. Oleh karena itu, Jin Moran dengan mudah menemukan hotel tempat Li Dong dan yang lainnya menginap. Jin Moran tidak pergi ke Li Dong sendirian. Dia membawa Grandmaster lain dari keluarga Mo, yaitu penjaga di sampingnya, Jin Qian. Ada juga beberapa master elit dari keluarga Jin. Semua orang langsung pergi ke hotel tempat Li Dong berada. Bagaimana dengan orang-orang? Saat datang ke hotel, Jin Moran langsung bertanya kepada manajer hotel. Setelah mendapatkan lantai dan nomor kamar dengan benar, semua orang bergegas ke atas. Bukan Jin Moran yang bergegas lebih dulu, tapi para master elit itu. Tetapi, bang-bang, dengan sedikit suara, mereka yang bergegas naik segera berguling menuruni tangga. Melihat pemandangan ini, wajah Jin Moran tiba-tiba menjadi muram. Dia mendongak dan melihat Scar berdiri di puncak tangga, menatapnya dengan merendahkan. Di mana Jeroan, berani mengganggu adikku minum teh? Kamu ingin mati? Jin Moran mendengus dingin, tapi dia tidak memimpin. Sebaliknya, dia menunjuk ke bekas luka itu dan berteriak, apakah Li Dong ada di sini? Mendengar Jin Moran langsung meneriakkan nama Li Dong, wajah Scar langsung muram, kemudian, beberapa siluet di sekelilingnya muncul, dan kepala besar yang menunggu beberapa harimau muncul. Mereka menatap Jin Moran, mata mereka setajam serigala lapar. Selain itu, sosok lain perlahan muncul. Dia adalah Zhao Sanhe, terutama setelah melihat Zhao Sanhe, bahkan Jin Moran mau tidak mau mengecilkan pupilnya. Dia dan Jin Qian saling memandang, wajah mereka penuh martabat. Karena dia merasakan jejak aura pembunuh yang menakutkan dari Zhao Sanhe, meskipun niat membunuh pada Scar dan Big Two tidak begitu kuat, mereka juga mengubah corak master kelas 1 yang dibawa oleh Jin Moran. Orang-orang ini adalah master dari master. Namun, Jin Moran sama sekali tidak takut. Karena ini adalah situs keluarga Jinnya, dia memegang sebatang besi di masing-masing tangan dan saling bergesekan, percikan api menyembur ke segala arah. Aku akan bertanya lagi, Li Dong, apakah tepat di atas? Dia berteriak keras, dan suaranya bergema di seluruh aula, bergemuruh seperti guntur, Zhao Sanhe dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi saling memandang dengan tenang. Setelah melihat ini, Jin Moran melirik, dan pada saat yang sama menembak dengan Jin Qian. Jin Moran menginjak kakinya yang besar, dan seluruh orang itu melewati selusin langkah, batang besi menabrak Zhao Sanhe, sementara Jin Qian menembak mereka ke arah bekas luka.
Jangan bilang, oke, tidak apa-apa, aku akan mengetiknya sendiri, ledakan. Begitu Zhao Sanhe bergerak, dia menghindari tongkat besi Jin Moran, dentang. Kedua jeruji besi itu langsung menabrak pagar pembatas, dan pagar pembatas itu langsung terbuka. Kekuatan tongkat ini sangat menakutkan. Ketika Zhao Sanhe melihat ini, sudut mulutnya berkedut. Orang ini sangat kuat. Jika kekuatan sebanyak itu dipukul, tulang akan langsung patah. Pada saat yang sama, Scar dan Datu telah membentuk formasi pertempuran melawan potensi emas. Meski mereka hanya sedikit orang, kekuatan yang mereka gunakan telah tumbuh secara eksponensial, bahkan jika mereka menghadapi master yang kuat, mereka dapat bersaing dengan satu atau dua. Zhao Sanhe bersiap untuk menembak dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari atas. Biarkan mereka naik. Setelah kata-kata jatuh, Zhao Sanhe dan Dao segera mundur dari kondisi pertempuran, kemudian, dia melangkah mundur perlahan ke samping dan berjalan. Tolong, Zhao Sanhe berkata dengan ringan. Jin Moran memandang Zhao Sanhe, dan berkata dengan dingin, kalian semua menunggu, ketika aku naik untuk menghabisi Li Dong, datang dan bertarung denganmu lagi. Menurutnya, orang-orang ini adalah pengawal Li Dong. Kekuatannya memang sangat kuat, dan dia juga tahu seni bela diri formasi pertempuran bersama, terutama Zhao Sanhe, yang merupakan Grandmaster terkuat yang pernah dia temui, lawan seperti itu harus bertarung dengan baik. Namun, Zhao Sanhe dan mereka hanya mencibir. Memecahkan Li Dong, hanya dua orang yang menyukai ayam ini. Belum lagi Grandmaster, bahkan jika Grandmaster datang, Li Dong bisa dengan mudah membunuhnya. Ini benar-benar terlihat seperti ayam. Jin Moran dan Jin Qian segera berbicara dan menatap Li Dong yang sedang duduk di lobi di lantai 2, sambil minum teh dengan santai. Li, lama tidak bertemu. Jin Moran memandang Li Dong, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagi Li Dong, kesannya masih pada orang yang ditemuinya di lelang luar negeri China, meskipun Jin Qian melaporkan kepadanya bahwa Li Dong telah membunuh dua master dan seorang master kelas 1, di dalam hatinya, dia hanya menganggap Li Dong sebagai lawan dengan level yang sama. Karena itu, dia tidak takut sama sekali, sebelum itu, dia bahkan menunjukkan niat baik terhadap Li Dong dan berpikir untuk menempatkan Li Dong di bawah komandonya. Oleh karena itu, menghadapi Li Dong, dia secara alami tidak memiliki rasa takut. Oh itu kamu. Li Dong berkata dengan ringan, karena sudah di sini, duduk dan minum teh. Seperti yang dia katakan, dia perlahan mengambil cangkir teh, meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya, menyesapnya lalu meletakkannya. Tampaknya menghadapi Jin Moran dan Jin Qian yang mengancam, dia tidak peduli sama sekali. Aku ingin tahu, apa tujuanmu datang ke Xiangjiang? Jin Moran bertanya. Aku, datang dan bersenang-senanglah, kata Li Dong ringan. Sesimpel itu, Jin Moran tidak percaya, dan bertanya, apakah kematian Qiu Mingzong dan Gao Ming ada hubungannya denganmu? Apakah Anda menjebak keluarga Jin kami? Iya, terus kenapa? Tidak, lalu kenapa? Li Dong berkata dengan ringan. Ini tidak memberi muka. Jin Moran mengira dia menganggap pihak lain sebagai teman, tetapi ketika pihak lain mengatakannya, dia jelas tidak ingin berteman dengannya. Kemudian, itu adalah musuh. Oke, kalau begitu aku akan menghajarmu, kata Jin Moran dingin. Kamu tidak cukup. Li Dong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu cobalah. Jin Moran sama sekali tidak berbicara omong kosong. Dengan geraman rendah, dia meraih kedua batang besi itu dan tiba-tiba bergabung dan memutar, mengubahnya menjadi tongkat panjang, lalu, sambil memegang tongkat panjang, dia membenturkannya ke kepala Li Dong. Kekuatan keras ada di batang besi ini, membelah udara dan mengeluarkan suara berderak. Momentumnya seperti pelangi. Tanpa perintah Jin Moran, Jin Qian langsung menembak, karena dia telah melihat betapa mengerikannya kekuatan Li Dong. Pada awalnya, dua master dari keluarga Qiu dan Qiu Mingkai, master kelas 1, dihancurkan oleh Li Dong dalam satu gerakan, jadi dia yakin jika lawannya benar-benar bergerak, tuan mudanya pasti tidak akan memiliki peluang menang sedikit pun. Menambahkannya untuk menembak bersama, mungkin masih ada peluang. Dia tidak memiliki senjata itu, tetapi menjalankan mesin Qi, dengan seluruh kekuatannya, dia meninju dada Li Dong tanpa pamrih. Dalam hal ini, wajah Li Dong tenang. Ayah, Li Dong duduk di sana dan tidak berdiri, tetapi tiba-tiba dia mengulurkan kedua tangannya, kedua tangan melintas seperti kilat, dan langsung meraih tongkat panjang yang jatuh, dan tangan lainnya menangkap pukulan penuh Jin Qian, suara klik. Kursi di bawahnya langsung meledak. Bersambung.